Bab 421 Thomas yang cerdik. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Di tengah malam, suara langkah kaki yang berat bergema di bagian tengah yang sunyi ini, dan gelombang ki yang kuat dapat dirasakan di udara dingin. Sebuah siluet melompat dari pohon ke pohon secara berurutan, sementara 5 siluet lainnya mengejar siluet di belakang siluet ini, 2 dari pohon dan 3 dari tanah. Satu siluet kasar memegang pelat susunan putih bercahaya dengan titik hitam di atasnya, terus bergerak. Orang itu berteriak dengan ganas, "Kamu tidak dapat melarikan diri dari cakram susunan penanda ki ini, Thomas. Menyerahlah untuk berjuang." Siluet yang dikejar ini tidak lain adalah Thomas, dan dia memiliki banyak luka dan memar di wajah dan tubuhnya. Dia telah berburu dengan santai selama 4 bulan, tetapi baru hari ini, dia menabrak kelompok ini saat mengikuti jejak binatang iblis. Kelompok ini langsung menyergap Thomas seolah-olah mereka sedang memburunya, dan Thomas tahu mengapa ketika dia menemukan pemimpin kelompok ini. Thomas berteriak kembali sambil berputar-putar di pohon dengan nada mengejek, "Jax, kau saudari bajingan, jika saudara laki-laki keduaku yang tersayang belum memberimu cakram penanda ki dengan tanda kiku, apakah kau pikir kau dapat menemukanku dengan mudah, apalagi mengejarku?" Cakram penanda ki adalah susunan tingkat 4 yang fungsinya sangat sederhana, untuk melacak orang yang memiliki tanda ki yang tertanam di dalamnya. Setiap orang memiliki tanda ki yang unik dan cakram penanda ki ini dibuat untuk melacak orang yang tanda ki-nya tertanam di pelat susunan saat dibuat, dan tidak memiliki fungsi lain. Meskipun tidak memiliki jangkauan absolut, selama pemilik tanda ki ini muncul dalam radius 1000 mil, ia akan bereaksi dan mengarah ke orang tersebut. Cakram penanda ki ini digunakan oleh klan tingkat Raja Iblis dan pengaruh untuk melacak orang-orang penting mereka jika mereka jatuh ke dalam semacam masalah atau hilang di suatu daerah. Mereka bahkan dapat membedakan apakah pembawa cakram susunan penanda ki sudah meninggal karena, setelah kematian seseorang, tanda ki mereka secara alami akan lenyap dan pelat susunan ini juga akan hancur. Terakhir namun tidak kalah pentingnya, cakram susunan penanda ki ini dapat diduplikasi 3 kali tanpa perlu pembawa untuk menanamkan tanda ki baru di atasnya lagi. Thomas secara alami memiliki satu cakram susunan penanda ki di klannya, karena ia adalah keturunan langsung dari Raja Iblis dan seorang jenius. Namun, ini tampaknya menjadi bumerang baginya sekarang karena saudara laki-lakinya yang kedua entah bagaimana telah membuat duplikat dan menyerahkannya kepada Jax, sehingga ia dapat dengan mudah membunuhnya kapanpun ia mau. Itulah sebabnya pelat susunan identitas ini akan disimpan dalam keamanan absolut karena mereka juga bisa menjadi belati yang mematikan jika jatuh ke tangan yang salah, seperti sekarang. Ekspresi Jax berubah ketika Thomas memanggilnya, "Sister Fucker," dan dengan dingin berteriak, "Bunuh bajingan cerewet itu untukku." Kedua iblis itu, yang mengikuti Thomas dari pohon ke pohon, mulai menembakkan panah ke arahnya secara berurutan. Kelompok Jax awalnya terdiri dari 12 iblis, tetapi Thomas telah membunuh 7 dari mereka dengan serangan jiwanya saat dikejar, dan sekarang hanya tersisa 5 orang itu. Namun, ini juga menguras ki jiwa Thomas, dan dia tidak mendapat kesempatan untuk pulih karena Jax ingin mencapai hasil yang sama, dan dia ingin melelahkan Thomas sebelum membunuhnya. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, Thomas pasti sudah terbunuh beberapa jam yang lalu, tetapi sekarang dia benar-benar berada di kaki terakhirnya dan panah-panah yang masuk membuatnya semakin sulit bernapas. "Jika aku entah bagaimana berhasil lolos dari bencana ini, aku akan memberitahu mereka konsekuensi mengejarku." Thomas mengumpat sambil menghindari panah-panah itu, tetapi 3 di antaranya masih menembus bahunya, dan 2 di punggungnya. Dia menggertakkan giginya dan menggunakan kinya untuk menarik anak panah itu, dan lebih banyak luka berdarah muncul di punggungnya. Jax tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dengan senyum sinis, "Jangan khawatir, aku akan menjaga Millie untukmu. Kamu bisa pergi dengan tenang." Mata Thomas berubah sangat dingin kali ini dan niat membunuh yang tebal bocor dari matanya. Millie adalah skala kebalikannya, dan dia tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Sol Phantasmagoria, mimpi. Mata abu-abu Thomas berubah berkabut saat asap bening keluar dari tubuhnya sebelum menutupi kedua pemanah itu. Ekspresi Jax tenggelam, dan dia meraung, "Jangan hirup asap itu, atau kamu akan mati." Namun, peringatannya datang terlambat dan 2 jeritan menyedihkan terdengar dari pepohonan sebelum 2 tubuh jatuh ke tanah. Namun, ini bukanlah akhir, asap bening itu langsung bergerak ke arah Jax dan 2 anteknya yang tersisa.
Jax mendengus dingin sebelum kipas tangan hitam giok muncul di tangannya dan dia melambaikannya, sapu angin. Angin bersiul berkumpul di sekitar kipas sebelum menyapu melalui baju luar yang tembus cahaya, meniupnya. Seni jiwa Pantasmagoriamu tidak berguna selama aku tidak menyentuh asap Pantasmagoria, dan elemen anginku adalah penangkal alamimu. Sementara serangan jiwamu tidak berguna, selama aku memiliki liontin pelindung jiwa. Jadi, Thomas, apakah kamu punya trik lain? Jax mengancam diucapkan sambil melihat pohon dengan niat membunuh. Sosok Thomas muncul saat dia bernapas dengan berat sambil memegang pedang pendek di tangannya. Dia tampak pucat setelah menggunakan seni jiwa itu, dan matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dia tahu akan sangat sulit untuk menyeret Jax ke dalam seni jiwa Pantasmagorianya, selama asap Pantasmagoria tidak bersentuhan dengan tubuh Jax. Sementara serangan jiwanya yang lain menjadi tidak berguna karena harta jiwa pertahanan Jax, dia juga dapat melindungi dua orang lainnya di sekitarnya. Ini membuatnya terikat dan ki jiwanya sekarang hampir habis setelah menggunakan serangan terakhir untuk membunuh dua lainnya, dan dia kelelahan karena berlari sepanjang hari dan mengalami banyak luka dan kehilangan darah. Kilatan yang menentukan melintas di mata Thomas saat ini, yang membuat Jax sedikit tersentak, dan dia merasa ada yang tidak beres. Dia meraung dengan marah, "Ramiro, Seamus, cepat gunakan serangan terkuatmu." Bajingan itu merencanakan sesuatu. Kipas tangan di tangannya juga berkilauan terang sambil melepaskan aura tajam, dan Jax mengayunkannya dengan bersemangat ke arah Thomas, badai pedang angin. Pemuda iblis heroik di belakangnya dengan baju besi nilai yang adalah Ramiro juga menancapkan tombak panjangnya ke arah Thomas dan ki air biru menyembur keluar, panah tombak. Iblis berkulit batu yang berdiri di sebelah Ramiro mengenakan cestus dengan buku-buku jari emas meninju ke arah Thomas dan hantu tinju batu terbentuk, pukulan batu yang perkasa. Thomas menatap dingin ke arah tiga serangan yang datang, tetapi dia tidak bergerak dari tempatnya, dan jimat kertas kuning muncul di tangannya sebelum dia mengaktifkannya. Tepat setelah itu, cahaya putih menerangi seluruh tempat, dan sensasi hangat namun tajam memenuhi hati ketiga iblis itu. Hati Jax bergetar sebelum jimat kertas hijau muncul dan menghilang tepat di depannya, membentuk penghalang hijau. Ramiro dan Seamus juga merasakan sensasi aneh itu, tetapi mereka tidak memiliki jimat pertahanan untuk memblokir serangan jiwa ini, dan tidak butuh waktu lama sebelum kepala mereka muncul seperti semangka. Hati Jax menjadi dingin ketika dia melihat dua pengikut terkuatnya mati dalam beberapa saat setelah jimat jiwa itu dilepaskan. Tidak bagus. Wajahnya berubah lagi ketika retakan mulai muncul di penghalang hijau. "Bajingan, aku akan membuatmu membayar." Dengan gigi terkatup, dua jimat kertas hijau yang sama muncul di tangannya, dan dia menggunakannya tanpa ragu-ragu dan dua penghalang hijau lagi muncul. Penghalang pertama hancur seperti kaca dalam cahaya putih itu, dan penghalang kedua juga mulai retak. Pada saat ini, jantung Jax berdebar kencang ketika dia melihat garis hitam tipis seukuran kuku jari tiba-tiba melintas melewati penghalang pertahanannya, dan dia meletakkan kipas tangan di depan kepalanya untuk menghitamkannya. Namun, target garis hitam kecil itu bukanlah dia, dan garis itu langsung mendarat di cakram susunan penanda ki yang ada di ikat pinggangnya, menghancurkannya. Pada saat ini, suara Thomas yang menghina namun dingin terdengar di telinga Jax. "Aku akan membuatmu membayar untuk memaksaku menggunakan dua jimat berharga ini dan untuk semua perhatian ini, 100 kali lipat." Ekspresi Jax sungguh luar biasa saat ia tersadar dan melihat pelat susunan pialang, dan ia mengerti bahwa Thomas telah menggunakan jimat jiwa tingkat rendah lainnya untuk menghancurkan cakram susunan penanda ki, dan ia tahu bahwa Thomas telah memperdayanya. "Thomas, lebih baik jangan biarkan aku melihatmu." Ia meraung marah. Jax tidak pernah menyangka bahwa seorang Thomas saja akan cukup untuk memusnahkan seluruh kelompoknya dengan tipu dayanya, dan ia akhirnya mengerti betapa berbahayanya Thomas, dan ia sekarang juga menjadi musuhnya. Jika ia tidak segera menyingkirkan Thomas, ia mungkin akan mati dengan penyesalan keesokan harinya setelah peringkat diriset. Badai dahsyat tercipta karena 8 nama menghilang dari peringkat 100 teratas dan 2 di antaranya berasal dari 10 dan 20 teratas dan kesamaan di antara mereka adalah mereka semua berasal dari suku liar. Hal ini membuat banyak orang gusar dan beberapa bahkan menduga tim terbesar Mist Domain, yang dipimpin oleh Pangeran Kedua, berada di balik kematian mereka dan beberapa percaya mereka telah memprovokasi binatang iblis di kedalaman wilayah tengah. Meskipun demikian, hal ini tidak menghentikan yang lain untuk peduli dengan perburuan mereka, karena hari terakhir sebelum fase pertama berakhir dengan cepat.
Banyak yang telah memasuki wilayah tengah karena binatang iblis di wilayah luar hampir punah karena perburuan yang berlebihan, dan sekarang para pemuda itu hanya bisa mencoba peruntungan mereka pada binatang iblis tingkat tinggi di wilayah tengah. Hal ini juga menyebabkan jumlah korban tewas yang cukup besar di sisi domain Bilah, tetapi iblis yang lemah namun ambisius itu tidak takut dan terus menyerang menuju kematian mereka. Tanda pisah. Di dalam ruang singgasana di Blade Castle, Blade Demon King dengan tegas melihat laporan itu, sementara Aura Duke dengan hormat berdiri di depannya. Blade Demon King akhirnya berkata, apakah kau menemukan sesuatu yang aneh tentang ke-11 kematian itu? Semuanya berada di 500 teratas dan semuanya memiliki semacam hubungan dengan suku angin liar. Aura Duke dengan hormat menjawab, seperti yang sudah diduga oleh Yang Mulia, peringkat Thomas tiba-tiba memburuk, dan sepertinya dialah yang berada di balik pembunuhan ini. Sepertinya Jax telah memimpin kelompok iblis itu untuk memburu Thomas, tetapi itu menjadi bumerang. Blade Demon King tiba-tiba tersenyum, tetapi itu sangat menakutkan, sepertinya kedua pangeran itu belum menyerah dan ingin membunuh setiap kandidat tahta dalam kompetisi ini, seperti yang diduga Maddox. Tetapi tampaknya bocah Thomas memiliki beberapa keterampilan untuk melarikan diri dari 12 iblis yang kuat sambil membunuh 11 dari mereka. Hehe, dia layak untuk dipelihara di tim domain pedang kita. Aura Duke juga mengangguk. Ya, tetapi yang paling mengejutkan dari semuanya adalah Feng. Dia tetap tidak aktif selama lebih dari 2 bulan sebelum mengambil alih peringkat dengan badai. Dengan meningkatnya peringkatnya, dia telah memburu binatang iblis tingkat menengah 4 tanpa membunuh satu pun peserta dari pihak kita, sementara dia membunuh iblis domain kabut tanpa ampun. Dia mungkin kuda hitam terbesar dari 8 provinsi. Aura Duke secara pribadi telah mengawal Feng ke sini, dan dia merasa senang bahwa Feng ada di sini, dan dia bisa menjadi bantuan yang sangat besar bagi tim domain pedang di jalur gerbang iblis. Blade Demon King tersenyum mendengar ini. Dia juga cukup puas dengan kinerja Feng dan memiliki harapan yang sangat tinggi padanya setelah dia menunjukkan bakat dan penilaiannya. Beritahu keempat orang tak tahu terima kasih itu, mulai sekarang mereka dilarang mengambil tindakan apapun terhadap Feng. Aku telah memberi mereka kesempatan dan karena mereka gagal dalam 2 bulan itu. Mereka sekarang dapat melupakan tentang menyentuhnya lagi dan jika aku tahu mereka merencanakan sesuatu di belakangku, aku tidak keberatan membersihkan sampah dari sukuku. Kalian boleh pergi sekarang dan awasi para pembunuh berkabut itu dengan saksama. Jika mereka bergerak, segera kirimkan orang yang tertekan itu kepadaku. Kelompok itu mungkin mencoba sesuatu dalam keputusasaan, perintah Raja Iblis Pedang dengan dingin. Duke Aura membungkuk dengan hormat sebelum dia meninggalkan aula tahta. Raja Iblis Pedang bergumam dengan senyum dingin yang samar, Miss Jalang, biarkan aku melihat apa yang akan kamu lakukan karena putus asa. Tanda pisah. Di Kastil Kabut, di dalam perpustakaan Iblis Kabut. Gianluca berlutut di depan Raja Iblis Kabut sambil sedikit gemetar, dia bisa merasakan udara mematikan di sekitar Raja Iblis Kabut yang anggun sekarang, seolah-olah dia membunuh siapapun karena keinginannya, dan dia seperti ini selama lebih dari sebulan. Ini tiba-tiba terjadi lebih dari sebulan yang lalu, ketika seluruh Kastil Kabut mendengar ratapan sedih Raja Iblis Kabut, yang membuat semua orang khawatir, dan mereka semua mengira seseorang telah menyelinap ke dalam Kastil Kabut dan menyerang Raja Iblis Kabut. Namun, mereka semua salah besar karena siapapun yang mendekati ruang retretnya dibunuh tanpa kecuali. Bahkan satu pembunuh iblis berkabut dibantai di bawah ledakannya yang tiba-tiba. Setelah kejadian itu, semua orang menghindari Raja Iblis Kabut dan tempat manapun di dekatnya seperti wabah. Hari ini Gianluca tiba-tiba dipanggil, dan dia merasa ingin menangis, dan dia berada di tepi selama ini sambil bernapas di depan Raja Iblis Kabut, yang terus-menerus memancarkan niat membunuh. Terlalu sulit baginya untuk bernapas di bawah penindasan yang tak terlihat ini. Raja Iblis Kabut dengan tenang berkata, saya mendengar satu nama dalam daftar yang harus dibunuh telah dibunuh. Gianluca mengangguk dengan marah dan menjawab dengan takut-takut, ya, itu Ramiro Wild Lion, tapi sepertinya dia dibunuh oleh Thomas Wild Cheveo. Auranya tiba-tiba melonjak saat kabut samar di sekitarnya berubah menjadi hitam, dan Gianluca merasa seperti berdiri di depan kematian itu sendiri. Raja Iblis Kabut berkata dengan dingin, kau boleh pergi. Seolah-olah dia telah diampuni oleh kematian itu sendiri dan tanpa membuang waktu, dia memberi hormat dengan hormat sebelum melarikan diri dari ruang belajar, meninggalkan Raja Iblis Kabut sendirian.
Mata Raja Iblis Kabut tiba-tiba menjadi basah dan melankolis saat dia sendirian dan dua bagian dari pelat arai muncul di tangannya. Itu adalah cakram arai penanda Ki. Yang rusak, yang berarti pemiliknya sudah mati atau seseorang memecahkannya. Tetapi dari ekspresi sedih Raja Iblis Kabut, sepertinya kasus sebelumnya. Dia bergumam dengan nada keluhan saat air mata kristal mengalir keluar dari matanya. Nak, jangan khawatir, ibu akan membalaskan dendammu, dan aku akan membunuh setiap orang terakhir dari keluarga pembunuhmu untuk menemanimu. Kabut gelap di sekelilingnya berubah menjadi pusaran hitam pekat, benar-benar mengaburkan Raja Iblis Kabut ke dalamnya. Hanya suara pembunuhnya yang dipenuhi dengan kebencian bergema di perpustakaan itu. Cedric, bahkan jika kamu memenangkan pertempuran ini, perang baru saja dimulai. Tanda hubung. Pada saat ini, sebuah kereta tanpa tunggangan yang menariknya telah mencapai pinggiran domain Bilah, hanya beberapa mil jauhnya dari domain Bilah. Di dalam kereta, dua iblis bertopeng sedang duduk, dan mereka tidak lain adalah utusan kekaisaran misterius yang telah mencari pencuri langit di sekitar bekas kadipaten iblis laut. Pembunuh itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan nada ragu, "Tuanku, mengapa kita pergi ke domain Bilah?" Iblis bertopeng itu menjawab, kami telah mencari selama berbulan-bulan setelah berurusan dengan suku yang kurang ajar itu, dan kami tidak menemukan jejak tikus itu. Pada akhirnya, saya menyimpulkan tikus itu mungkin telah memasuki tempat berburu yang lebih tinggi. Tidakkah Anda sudah menemukan polanya? Pertama, ia muncul di suku tingkat markis, lalu tingkat adipati, jadi apa yang bisa menjadi target berikutnya? Mata Killer menyipit. Meskipun saya ingin setuju dengan tuanku, tetapi bahkan saya merasa itu sangat tidak mungkin. Wilayah raja tidak seperti suku-suku terpencil itu, dan mereka adalah kartu truf tersembunyi dan garis pertahanan kita terhadap penyusup. Bagaimana pencuri biasa bisa membobolnya dengan mudah? Anda lihat, di sini Anda salah besar. Pencuri itu sangat licik, dan ia akan pergi ke tempat terakhir yang paling tidak kita duga, dan tikus itu mempermainkan kita. Tidakkah Anda ingat pesan yang ia tinggalkan dengan kutukan? Aku kembali. Itu adalah ejekan yang ditujukan untuk seseorang, dan saya pikir ia merujuk kepada kita, dan ia mungkin sudah tahu mengapa kita di sini setelah kita menghancurkan kota pertama. Lebih jauh lagi, dia mencoba mempermalukan kita dengan melakukan pencurian-pencurian ini di suku-suku yang berada di bawah kendali kita, dan jika ini terus berlanjut, banyak yang akan kehilangan kepercayaan pada kita. Jadi, jika dia ingin memberi kita pukulan terbesar, menurutmu kemana dia akan pergi dan target mana yang akan dia pilih? Pertanyaan misterius iblis bertopeng itu. Mata Killer berbinar dingin, tidak banyak pengaruh yang dapat menggoyahkan kepercayaan orang lain di zona kerajaan, dan hanya ada 3, domain raja, asosiasi iblis kehidupan, dan dewan kerajaan. Jika 3 dari mereka jatuh atau menderita insiden apapun di bawah perlindungan kita, itu akan menjadi pukulan besar bagi prestise kita dan orang-orang mulai meragukan otoritas kita. Tepat sekali. Jadi, jika iblis kutukan itu mencoba menciptakan kekacauan dan ingin memberi kita masalah, dia akan pergi ke domain raja karena semua tempat pohon ini hanya dapat ditemukan di domain raja. Lebih jauh lagi, jika dia entah bagaimana melakukan aksi di salah satu dari 3 pengaruh penting ini, kita tidak bisa menghukum mereka dengan sangat keras seperti yang kita lakukan pada suku markis atau adipati. Ini juga akan menjadi bumerang bagi kita karena akan terlihat seperti kita menindas yang lemah, dan kita dapat melanggar hukum jika menyangkut rakyat kita. Suaranya sangat dingin pada akhirnya. Mata Killer berubah suram, jika memang begitu, bukankah kita jatuh ke dalam perangkap bajingan itu dan bermain di tangannya? Dia tidak mengakui atau menegur dan hanya berkata, "Aku tidak tahu, tetapi jika orang itu telah berpikir sejauh ini, maka kita tidak bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan lagi. Namun, ini juga membuatnya mudah ditebak, dan kita dapat dengan mudah menjebaknya selama dia berani masuk ke wilayah kekuasaan raja manapun, dia akan jatuh tepat ke dalam perangkap kita. Selain itu, kita sudah mengirim umpan untuk memancingnya keluar. Tidak perlu mencarinya lagi. Di pinggiran wilayah pedang terdapat Stony Hills. Jauh di dalam bukit batu, di dalam gua tersembunyi yang dipenuhi kegelapan. Pada saat ini, sepasang mata gelap yang bersinar terbuka dan jika ada yang mengintip ke dalamnya, mereka bisa terpesona dalam sekejap dan mungkin kehilangan jiwa mereka. Setelah itu, suara merdu terdengar penuh kegembiraan, akhirnya aku berhasil menembus alam sungai jiwa dan kemampuan baru ini, aku tidak sabar untuk menunjukkannya kepada pemimpin.
Status keluarga, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kurang dari serong lebih besar dari, status anggota rumah pencuri, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari anggota rumah, Noah Knight wanita, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, ras, iblis, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, garis keturunan, iblis malam, garis keturunan kelas 1, dapat ditingkatkan, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, genre pencuri, pembunuh pencuri pemula, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, pangkat rumah, anggota lama, dapat ditingkatkan, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, pangkat berikutnya, anggota luar biasa, 3/5000 pencurian, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kultivasi jiwa, sungai jiwa kosong, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kemampuan jiwa bawaan, 2 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 1. Tidak membunuh, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, deskripsi, sembunyikan sepenuhnya niat membunuh dan aura kehidupan pembunuh pencuri, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 2, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, deskripsi, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, bakat, rendah dapat ditingkatkan, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, teknik dan keterampilan, 7 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, teknik kultivasi, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 1. Prinsip Thief Assassin, alam ketiga, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, teknik penyempurnaan tubuh, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 1. Transformasi tubuh iblis malam, bukan kultivasi, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, seni kultivasi, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 1. Curah hujan belati bayangan tak berujung, kurang dari, serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Tarian hujan bayangan, rendah. Kurang dari, serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari, hujan bayangan badai, tidak ada. Kurang dari, serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari, curah hujan bayangan tak berujung, tidak ada. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, keterampilan, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 1. Langkah jiwa Thief Assassin, rendah, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 2. Pandangan jiwa pencuri pembunuh, rendah, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 4. Amal pencuri, terbalik dan terbalik, rendah, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 3. Ancaman jiwa, menengah, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, harta karun, 1 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 1. Set belati malam tak berujung, 32 belati pin, kelas 4, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, poin rumah, 7350, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, misi rumah, 0 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, misi pemimpin rumah, 0 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, hukuman rumah, 0 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, toko rumah, pencuri pembunuh, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah, kurang dari, serong lebih besar dari. Noah tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum pada statusnya,
yang telah mengalami perubahan yang luar biasa dari tahun-tahun lalu, dan telah menjadi sangat terperinci. Dia tidak bisa tidak mengagumi, berkah ilahi, ini lagi dan lagi. Aku harus mulai mengolah teknik penyempurnaan tubuh sambil maju dalam alkimia jiwaku. Aku harus menjadi alkemis jiwa kelas 1 sebelum aku dapat membuat cairan obat tersebut. Hanya dengan begitu aku dapat membeli Thief Assassin Invisible Cloaking seni jiwa terakhir di toko. Kemudian aku hanya dapat fokus pada peningkatan garis keturunanku dan aku juga akan meningkatkan kecepatan kultivasiku. Tetapi untuk melakukan semua ini, aku harus memasuki wilayah raja, tetapi itu berbahaya. Beberapa orang mencari daerah ini 3 bulan lalu dan tanpa nokil milikku, aku akan ditemukan. Aku bertanya-tanya kapan pemimpin akan datang untukku dan membawaku pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dengan sedikit antisipasi dan kerinduan. Namun, suara tiba-tiba menyadarkannya dari lamunannya. Kurang dari serong lebih besar dari garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari Thief House Leader S. White telah mengeluarkan misi kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah kurang dari serong lebih besar dari. Noah terkejut sebelum kebahagiaan memenuhi hatinya saat ia segera membuka misi tersebut. Ia tahu S jarang menghubunginya dan terakhir kali ia menghubunginya, untuk menanyakan keselamatannya. Ia menantikannya, kali ini. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari Thief House Leader Mission, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari misi, saatnya bertemu. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari deskripsi, temui aku di Stony Hill Pass, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari hadiah, 1 koin life escape kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari waktu, 7 hari kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari hukuman, tidak ada. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah kurang dari serong lebih besar dari. Akhirnya, ia bergemuruh kegirangan sebelum ia segera meninggalkan gua tersembunyinya dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Tanda tanya kurung siku buka. 0. Jalan. Bukit batu bagaikan barikade yang menandai batas akhir antara Blade Domain dan seluruh provinsi Mighty Blade, dan hanya setelah melewati jalan bukit batu ini seseorang akan benar-benar memasuki Blade Domain. Lebih jauh lagi, jalan bukit batu ini dijaga ketat dan utusan iblis pedang memerintahkannya sepanjang tahun untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tidak memenuhi syarat memasuki Blade Domain, dan itu juga merupakan garis pertahanan pertama dari Blade Domain. Pada saat ini, sosok berkerudung yang sama sekali tidak terlihat oleh semua penjaga dan semua susunan dan formasi melintasi gerbang besar jalan bukit batu, meninggalkan Blade Domain. Tidak ada yang memperhatikan apapun dan tetap melakukan pekerjaan mereka seperti biasa, juga tidak memicu jebakan apapun, seolah-olah sosok berkerudung itu dapat dengan mudah melihat posisi jebakan tersebut. Aku tidak pernah mengira kemampuan live mapping untuk menentukan jebakan akan sangat berguna. Aku bisa menghindari semuanya dan aku tidak perlu mata yang menghancurkan jiwa selama aku tidak ingin mencuri harta karun. Sosok berkerudung tak terlihat ini memang es dalam silumannya yang tak berperasaan dan untuk apa yang dia lakukan di sini alih-alih pegunungan bayangan, itu jelas untuk bertemu Noah. Batas seluruh pegunungan bayangan ditutupi dengan kabut racun, jadi para peserta tidak bisa pergi sebelum kompetisi berakhir, atau orang lain tidak akan masuk. Namun, es dengan mudah melewati kabut racun yang mematikan itu karena tidak takut pada tingkat racun itu dan susunan yang dapat menciptakan racun itu. Setelah dia mendapatkan harta warisan suku iblis kabut, topeng kamuflase kabut dari Santos, dia berencana untuk melakukan ini selama ini, jadi dia bisa membawa Noah ke dalam domain pedang dan juga mengirimkan ramuan obat jiwa yang dia kumpulkan untuk latihannya. Itulah sebabnya dia mengendalikan peringkatnya sendiri selama ini, jadi dia bisa pergi tanpa khawatir, dan Thomas juga tampak baik-baik saja. Lebih jauh, dia juga punya rencana lain untuk Noah, dan itu akan bermanfaat bagi mereka berdua dalam jangka panjang, terutama Noah. Dia juga merasa tidak enak meninggalkannya sendirian di perbukitan batu terpencil itu. Aku harus kembali sebelum fase pertama berakhir dan memulai penyelidikanku untuk misiku, Es merenung sambil mempercepat langkahnya dan bergerak menuju hutan lebat.
Es menemukan tempat terpencil yang dekat dengan celah perbukitan batu dan menunggu Noah. Meskipun mereka tidak memiliki titik pertemuan, dia bisa menemukannya dengan tanda jiwanya. Waktu berlalu, hari kedua terakhir dari tenggat waktu pertemuan mereka sudah lewat. Bulan purnama menerangi, sekelilingnya dengan cahayanya yang lembut. Mata Es tiba-tiba terbuka saat ini dan senyum muncul di wajahnya sebelum dia menghilang dari tempatnya. 300 meter selatan dari tempat tunggu Es, sebuah bayangan melintas melewati pepohonan dengan ketepatan yang mencengangkan dan bergerak menuju celah perbukitan batu. Namun, pada saat ini, suara dingin terdengar, mengejutkan bayangan ini. Siapa yang kau sembunyikan di tempat ini? Tunjukkan dirimu. Bayangan itu bergetar sedikit sebelum berbalik, memperlihatkan orang berjubah, dan di depan orang ini berdiri iblis berkulit hijau tinggi, sepenuhnya terlihat di bawah sinar bulan. Dengus dingin terdengar sebelum orang berjubah itu benar-benar menghilang. Bahkan kehadirannya hilang, tanpa jejak. Mata Es menyipit. Tidak ada pembunuhan ini benar-benar sesuatu yang bahkan indera jiwaku tidak dapat mendeteksi apapun, dan dia telah memasuki alam sungai jiwa. Pada saat ini, Es tiba-tiba merasakan sensasi dingin di sekitar lehernya dari segala arah, dan dengan cepat menggunakan langkah-langkah persepsi yang salah untuk menghindar. Dentang. Suara tajam logam yang saling berbenturan terdengar setelah Es bergerak dari posisinya, dan mata Es menyipit saat melihat 12 belati hitam pekat melayang membentuk lingkaran. Belati-belati itu panjangnya 8 inci dan sangat tipis dan tajam seperti peniti. Jika bukan karena gagangnya yang kecil, orang tidak akan bisa membayangkan itu adalah belati atau peniti biasa. Set belati malam tanpa akhir. Bahkan alam inti sungai akan mati oleh penyergapan itu. Ekspresi Es berubah serius saat dia menyadari betapa mematikannya seorang pembunuh pencuri dengan set belati dan seni kultivasi jiwa itu. Namun, Noah tidak memberinya kesempatan, dan kedua belas belati itu tiba-tiba berubah menjadi garis-garis hitam dan melesat ke arah Es. Tidak mungkin, dia mendengus dingin sebelum menggunakan pedangnya, yang diacungkan dengan kiringan. Hehe, kau mati. Suara Noah berdengung saat ini dari beberapa inci dari telinga Es, yang membuat hati Es bergetar. Tidak bagus. Es merasa merinding di sekujur tubuhnya, dan dia tahu jika dia tidak melakukan apapun, dia mungkin benar-benar akan mati di tangan anggota tubuhnya sendiri. Ki putih tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat dan kilau gelap mengelilingi tepi pedangnya. Dual Shadow Mirage, 10,000 Shadow Mirage. Ki gelap tiba-tiba berubah menjadi badai pedang gelap sebelum berbenturan dengan belati Noah dan serangan diam-diamnya. Mata Noah membelalak, dan dia berteriak kaget, tetapi dia tidak mundur dan menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari semua garis pedang gelap itu. Tapi dia masih meremehkan gerakan terakhir Es dari seni pedang Fata Morgana bayangan gandanya. Dia, bahkan tidak tahu bagaimana, tetapi garis-garis hitam bayangan itu berlipat ganda tiba-tiba dan berubah menjadi ribuan. Namun, sebelum ribuan bilah tajam itu menyelimutinya, semuanya tiba-tiba menghilang dan Es muncul lagi dengan senyum memalukan di wajahnya. Dia berkata dengan desahan kalah, kau tahu, sejak awal, itu aku. Noah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dengan sedikit rasa puas diri. Ini salah pemimpin karena mempermainkanku seperti ini. Tapi bagaimana kau tahu begitu cepat bahwa aku ikut bermain? Es berkata sambil mengusap hidungnya karena malu dan menjawab, yah, jika kau memiliki niat membunuh terhadapku, kau akan dihukum karena peraturan rumah. Aku baru menyadarinya kemudian. Tapi harus kukatakan, kau memaksaku untuk menggunakan seni pedang dan ki asliku. Tapi aku masih tidak mengerti bagaimana kau tahu itu aku karena kau tidak tahu aku bisa menggunakan ki elemen cahaya bab 424 akhir dari fase pertama. Bagaimana kau tahu itu aku karena kau tidak tahu aku bisa menggunakan elemen ki yang lain. Es tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena ini membuatnya bingung karena dia tidak pernah mengungkapkan identitas ini kepada Noah atau memberitahunya tentang elemen ki yang unik, jadi dia terkejut dengan bagaimana Noah tahu itu dia. Mata Noah berbinar misterius, meskipun aku tidak tahu bagaimana pemimpin bisa menggunakan elemen cahaya ki. Tetapi pemimpin tidak tahu bahwa di seluruh ras iblis, tidak ada satupun suku iblis yang memiliki kedekatan dengan elemen cahaya. Jadi, tidak sulit untuk mengetahui siapa yang bisa menggunakan elemen cahaya dalam ras iblis. Selain itu, aku juga telah mempelajari kemampuan jiwa baru. Itu juga membantu. Es akhirnya ingat ras iblis menganggap makhluk itu menurut sistem, jadi menggunakan elemen cahaya adalah kesalahan besar. Namun,
dia lebih tertarik pada kemampuan barunya. Mungkinkah itu seperti tanda tangan jiwaku? S menebak dengan skeptis. Ceritakan lebih banyak tentang kemampuan ini. S bertanya. Noah menjawab dengan jujur sambil sedikit bersemangat, namanya, Assassin Mark, itu tidak hanya membantuku mengunci jiwa target, tetapi setelah Assassin Mark berhasil dikunci, serangan apapun pada target akan memiliki rasio keberhasilan 100%. Tidak masalah apakah itu serangan jiwa atau serangan fisik, mereka akan berhasil dalam radius 50 meter. Dan selama mereka tidak meninggalkan jarak 50 meter dariku, aku bisa merasakannya bahkan jika mereka menggunakan harta karun. Sedangkan untuk pemimpin, Assassin Markku gagal, dan aku langsung tahu jiwamu lebih kuat dariku, dan ketika kau menggunakan ki bela diri, tidak sulit untuk menebak siapa yang bisa memiliki jiwa yang kuat meskipun memiliki kultivasi bela diri. S tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan kemampuan Assassin Mark ini. Itu seperti penanda kematian, dan bahkan dia tidak menyadari Noah menggunakannya padanya, meskipun kultivasi jiwanya kuat. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, tapi aku bisa saja memiliki harta karun pertahanan jiwa, kan? Lalu apa yang akan kau lakukan? Noah terkekeh dan berkata, disitulah pemimpin salah, kau tahu, tidak peduli harta jiwa defensif seperti apa yang kau miliki, selama jiwaku lebih kuat dari milikmu, tanda pembunuh akan menguncimu. Lalu ada misimu dan juga niat pedang itu, jadi aku segera tahu itu kau. S tidak bisa menahan senyum kecut, sepertinya kau akan menjadi mimpi buruk bagi musuhmu dengan tanda pembunuh dan tanpa membunuh. Bahkan aku merasa iri dengan kedua kemampuan itu. Noah menegur dengan sedikit kegembiraan oleh pujian S, tolong jangan bercanda. Aku tahu jika kau menggunakan keterampilanmu yang sebenarnya, aku tidak akan punya kesempatan, seperti semburan pedang yang hampir kurobek-robek. S dengan licik terkekeh dan tidak memberitahunya bahwa gerakan terakhir didasarkan pada ki jiwa, dan itu hanya fata morgana yang diciptakan oleh ki jiwa, dan hanya beberapa dari tebasan itu yang nyata. Meskipun demikian, itu sangat mematikan karena memberi S kesempatan untuk menyerang secara diam-diam sementara yang lain tidak memiliki petunjuk tentang sifat dari Tentousan Shadow Mirage. Saat ini, dia hanya bisa menciptakan 1000 bayangan fata morgana yang nyata atau 2000 jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Meskipun demikian, dia tetap senang bahwa Noah menjadi lebih kuat dan lebih ceria setelah kehancuran suku iblis laut. Dia tidak sedingin dan acuh tak acuh seperti sebelumnya. Namun, dia hanya hangat padanya dan masih dingin dan acuh tak acuh terhadap orang lain dan itulah sebabnya dia menjadi seorang pembunuh, tidak ada nyawa yang berarti baginya kecuali S lagi. Baiklah, karena kamu baik-baik saja, aku tidak perlu khawatir tentangmu lagi. Ini, aku punya hadiah untukmu. S tersenyum dan memberikan 20 cincin penyimpanan kepadanya. Noah menerimanya dengan sedikit antisipasi dan dengan cepat mengikat semua cincin penyimpanan dengan tanda jiwanya dan ketika dia memeriksanya, matanya terbelalak karena tidak percaya. 5 cincin penyimpanan diisi dengan semua jenis obat jiwa dan 10 diantaranya diisi dengan obat-obatan bela diri kelas, sedangkan 5 terakhir diisi dengan batu ki kelas dan beberapa jimat dari sistem. Ini, haha, aku mendapatkan semua ini dari Livy dan perbendaharaan iblis laut terakhir kali. Meskipun, aku menggunakan semua pil jiwa. Aku menyimpan semua bahan jiwa itu untukmu sehingga kamu bisa melatih alkimia jiwamu, dan mungkin ada bahan yang kamu butuhkan untuk teknik penyempurnaan tubuhmu di sana juga. Kamu harus melatih teknik itu sesegera mungkin karena semua iblis dari klan tingkat Raja Iblis telah mengembangkan teknik penyempurnaan tubuh ke beberapa tingkatan, dan mereka benar-benar kuat. Kata S. Ekspresi Noah berubah serius mendengar ini dan mengangguk, aku mengerti. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Ini akan sangat membantuku. S mengangguk dan ekspresinya berubah muram saat dia berkata, aku juga punya misi lain untukmu dan aku pikir kamu akan mendapat manfaat paling banyak darinya, dan itu juga akan membantuku dengan pencurianku berikutnya. Tapi itu akan sangat berbahaya. Meskipun aku memberimu koin pelarian hidup dan beberapa jimat untukmu, itu masih bisa membuatmu setengah mati jika kamu melakukan kesalahan. Aku ingin pendapat jujurmu tentang itu. Noah berkata tanpa berpikir, tolong jangan meremehkanku. Aku telah menerima begitu banyak darimu, aku tidak ingin menjadi beban. S menghela napas sebelum topeng putih muncul di tangannya dan memberikannya kepada Noah. Ini adalah topeng kamuflase kabut, harta warisan dari iblis kabut. Itu dapat membantumu menyimpan 3 wajah dan mengubah penampilan dan kultivasimu sesuai dengan itu.
Itu akan membantumu memasuki domain pedang dan juga mendukungmu dalam misimu, sementara aku akan berperan sebagai Feng untuk beberapa saat lagi. Kamu juga tidak perlu takut dengan kultivasi alam manifestasi. Noah terkejut ketika Es mengatakan suku iblis kabut karena dia tahu hanya ada satu suku iblis kabut dan tidak banyak yang berani mengacau dengan suku itu, apalagi mencuri harta warisan mereka. Terlebih lagi, topeng ini jauh lebih berharga karena fungsinya. Dia tidak tahu bagaimana Es mendapatkannya, tetapi dengan itu, dia bisa bergerak bebas selama dia tidak membuat kesalahan. Setelah Noah menerima topeng itu, Es dengan sungguh-sungguh berkata, "Jadi, ini rencananya. Pertama, kamu harus menemukan wajah." Es mengungkapkan rencananya, dan mereka mendiskusikannya selama beberapa jam sebelum dia meninggalkan Noah untuk melakukan urusannya sendiri setelah mengeluarkan misi sistem. Selama dia melakukannya sesuai rencananya, mereka berdua akan menyebabkan kegemparan yang luar biasa. Tanda pisah. Itu sudah hari terakhir kompetisi domain pedang dan banyak iblis yang dengan tidak sabar menunggu untuk kembali. Mereka semua telah menjalani baptisan darah dan semuanya memiliki aura dingin di sekitar mereka karena lingkungan yang keras tempat mereka tinggal selama 5 bulan. Meskipun kompetisi itu sangat kejam dan tidak adil bagi peserta Blade Domain, mereka harus mengakui bahwa faktor ini juga memperkuat mereka dan memberi mereka gambaran yang akurat tentang kemampuan bertarung dan kelemahan mereka. Momen hari terakhir telah berakhir. Semua orang, tidak peduli apakah mereka berasal dari domain Blade atau domain kabut, gelang mereka tiba-tiba bersinar dan suara hikmat terdengar. Fase pertama telah berakhir, gelang juga disegel, dan mereka tidak lagi mencatat poin Anda, jadi tidak perlu bertarung. Lagi, peserta dari Mist Domain, silakan menuju pintu keluar utara wilayah luar. Peserta dari Blade Domain, silakan menuju pintu keluar selatan wilayah luar. Semua orang akan mendapatkan instruksi lebih lanjut dari pengawal Anda. Semua orang mulai bersorak dengan kebahagiaan dan kelegaan. Mereka semua tahu bahwa mereka sangat beruntung bisa selamat, dan mereka pantas mendapatkan momen kebahagiaan ini. Banyak iblis dari kedua belah pihak mendesah tak berdaya karena mereka tidak berhasil mencapai tujuan mereka karena berbagai alasan. Meskipun demikian, semua orang mulai bergerak menuju pintu keluar masing-masing tanpa perlawanan lebih lanjut sementara beberapa iblis masih mencoba membunuh beberapa iblis yang memiliki dendam pribadi dengan mereka sementara yang lain hanya melihat ke arah lain. Tanda pisah. Sementara gerakan besar ini dimulai di Pegunungan Bayangan, dua iblis berdiri di daerah terpencil di antara dua provinsi. Salah satu dari mereka dikelilingi oleh kabut gelap yang benar-benar mengaburkan penampilannya, sementara yang lain adalah iblis setengah baya yang tampan yang memiliki seringai lebar di wajahnya seolah-olah dia menikmati melihat kabut gelap dan suram di sekitar sosok ini. Mereka berdua adalah Mist Demon King dan Blade Demon King, bertemu setelah kompetisi untuk menyimpulkan hasil taruhan mereka, yang mereka buat beberapa bulan lalu setelah provokasi Mist Demon King. Blade Demon King berkata dengan nada mengejek, "Aku tahu kamu marah, dan itulah sebabnya kamu menyembunyikan wajahmu. Tapi jangan pernah berpikir bahwa aku akan melupakan hadiahku hanya karena kamu tidak merasa senang. Menurut taruhan kita, jika peserta domainmu berhasil memburu 3 dari 5 peserta ini, Feng, Ramiro, Jax, Thomas, dan Alora, aku akan menyerahkan Soul Tracking Talisman milikku. Namun, jika mereka gagal, kamu akan dengan sopan menyerahkan Sky Sword manual, dan kami telah menandatangani kontrak jiwa, dan itu juga idemu. Jadi serahkan." Bab 425 Raja Iblis yang marah. Serahkan. Suara Raja Iblis Pedang penuh dengan kegembiraan dan sarkasme saat dia menatap Raja Iblis Kabut yang samar-samar. Sejak awal, dialah yang memiliki ide untuk memulai kompetisi berdarah ini, dan dia telah memutuskan untuk bertaruh melawannya dan bahkan struktur taruhannya. Semuanya sudah siap, dan tinggal dia yang mengambil umpannya, yang dia lakukan. Meskipun tidak seperti karakter Raja Iblis Pedang untuk bertaruh pada hidup seseorang tanpa sepengetahuan mereka. Namun, buku Pedang Langit terlalu penting untuk masa depan putranya, jadi dia menjadi tidak berperasaan dalam sekejap. Raja Iblis Kabut juga menghitung dengan saksama dan memilih kelima nama itu, mengetahui bahwa Raja Iblis Pedang tidak akan pernah menolak taruhan ini jika dia memilih kontestan terkuat dari domain pedang dan semuanya berjalan persis seperti yang dia rencanakan. Dia bahkan menyelinap ke Santos sebelum menandatangani kontrak jiwa dengan Raja Iblis Pedang, dan itu seharusnya menjadi kemenangan yang mudah, tetapi Santos secara misterius meninggal tiba-tiba, menghancurkan seluruh rencananya. Adapun pangeran ketiga,
dia tahu dia tidak bisa memburu kelima orang itu karena bakatnya biasa-biasa saja, dan dia hanya ada di sana untuk menerima dan mengirimkan barang. Ada hal lain yang tidak diketahui Raja Iblis Pedang. Raja Iblis Kabut tidak pernah mengirim yang terbaik dari wilayah kabutnya dalam kompetisi berdarah itu dan mengirim mereka ke tempat misterius untuk berlatih. Semua iblis itu hanyalah pasukan meriam, dan kematian mereka tidak berarti apa-apa baginya. Dia hanya peduli dengan anak-anaknya. Garis putih melintas dari kabut gelap ke arah Raja Iblis Pedang, dan dia menangkapnya tanpa ragu-ragu. Dia tahu di bawah kontrak jiwa mereka tidak dapat saling menyerang, dan dia juga tidak dapat menunda atau menahan hadiahnya. Itulah sebabnya dia tahu itulah yang dia menangkan. Dia melihat itu adalah giok putih berbentuk silinder 4 inci dan kata-kata kecil diukir di atasnya dalam bahasa iblis kuno, buku pedang langit. Matanya langsung berbinar gembira dan berseru sambil tertawa, hahaha, jadi seni pedang ini tertulis dalam gulungan giok. Benar-benar layak menjadi seni pedang tingkat langit kelas atas. Peterku akan segera terbang di langit. Gulungan giok adalah metode misterius zaman kuno untuk melestarikan pengetahuan dan menyimpannya untuk waktu yang sangat lama. Mereka juga sangat nyaman untuk mentransfer sejumlah besar pengetahuan dalam sekejap dan mencetaknya di lautan pengetahuan pengguna. Namun, metode pembuatan gulungan giok telah lama hilang dan tidak banyak yang tersisa di dunia ini. Hanya suku-suku seperti suku tingkat Raja Iblis yang memiliki 1 atau 2 gulungan giok ini dan masing-masing dari mereka memiliki setidaknya teknik, keterampilan, atau seni peringkat langit yang tertulis di dalamnya. Ada banyak situs kuno di mana gulungan giok ini dapat ditemukan, tetapi semuanya bergantung pada keberuntungan pada akhirnya. Tiba-tiba terdengar suara sarkastis dari Miss Demon King, yang terdiam selama ini, kenapa kau tidak melihat seni pedang ini terlebih dahulu? Tawa Blade Demon King terhenti tiba-tiba, dan dia merasakan perasaan terlarang muncul di hatinya setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Miss Demon King, dan dia dengan cepat menggunakan ki-nya untuk mengaktifkan gulungan giok. Setelah itu, hanya satu kalimat yang memasuki lautan pengetahuannya dari gulungan giok dari buku panduan pedang langit, bukan seluruh seni pedang, yang membuatnya tercengang. Ekspresi Blade Demon King mendung dan aura tajamnya tiba-tiba melonjak karena amarah. Selanjutnya, suara mengejek Miss Demon King terdengar saat ini, seperti yang kau lihat, seni pedang langit ini sebenarnya adalah seni kultivasi rahasia, dan persyaratan untuk mengolahnya adalah dongeng, niat pedang elemen. Tidak hanya itu, tetapi gulungan giok ini adalah yang tingkatnya sangat tinggi, dan hanya seseorang dengan niat pedang elemen yang dapat membukanya dan mendapatkan seni pedang yang sebenarnya. Jika ada yang mencoba membukanya dengan paksa, gulungan giok itu akan hancur sendiri. Aku hanya menyimpannya untukmu, jadi katakan padaku, apakah kau suka dengan apa yang kau menangkan, Cedric sayang? Urat-urat tebal menonjol di seluruh dahi Raja Iblis Pedang, dan dia mengatupkan giginya hingga gusinya hampir hancur. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Raja Iblis Kabut lagi. Dia akhirnya mengerti mengapa dia bersedia mempertaruhkan seni kultivasi tingkat langit tingkat atas, yang dapat membuat sukunya sangat kuat. Dia sama sekali tidak peduli jika dia kalah karena dia tahu seni kultivasi rahasia ini tidak akan berguna baginya atau siapapun. Persyaratan untuk membuka gulungan giok ini dan mendapatkan seni pedang rahasia itu sangat berat, belum lagi yang asli. Elemen niat pedang telah sepenuhnya menghilang untuk waktu yang sangat lama karena terlalu sulit untuk dipahami. Raja Iblis Pedang hanya mengetahui tentang buku pedang langit dari catatan kuno, dan itu seharusnya menjadi seni pedang warisan suku Iblis Pedang Langit dari zaman kuno. Suku ini telah punah dari dunia ini untuk waktu yang sangat lama. Dia bahkan berhasil menemukan rune kuno mereka karena dia ingin mendapatkan seni pedang tingkat langit ini untuk Peter. Lagi pula, seni pedang sukunya tidak cocok untuknya. Namun entah bagaimana tempat itu sudah diserbu dan seseorang sudah sampai di sana sebelum dia dan dia hanya menghela nafas tak berdaya dan melupakan semuanya, dia juga tidak meneliti masalah ini lebih jauh. Yah, sampai Miss Demon King mengungkapkan pedang itu ada di tangannya dan semua itu terjadi sesudahnya. Miss, dasar gelandangan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat keras-keras. Dia begitu marah sehingga sekelilingnya menjadi kacau hanya dengan auranya yang mengamuk. Suara dingin Raja Iblis Kabut terdengar saat ini, apa, kau ingin menyerangku atau wilayahku? Izinkan aku mengingatkanmu, dalam kontrak jiwa, juga ada sebuah ketentuan, setelah taruhan selesai, kita tidak akan saling mengganggu, kita juga tidak akan saling menyerang dan kedua wilayah selama 10 tahun.
Hehehe, meskipun, aku sangat menyukai ekspresimu saat ini, boleh kukatakan. Raja Iblis Pedang ingin mengamuk, tetapi dia tahu saat dia melakukannya, dia akan menderita serangan balik yang mengerikan dari kontrak jiwa dan cedera jiwa yang mengancam jiwa. Kemudian Raja Iblis Kabut dapat dengan mudah membunuhnya, dan sukunya akan dihancurkan oleh yang lain. Selain itu, menderita cedera jiwa pada level mereka bukanlah hal yang lucu, dan obat penyembuhan jiwa yang dapat menyembuhkan mereka sangat langka. Itulah sebabnya dia tidak berani menyerang. Rencana Raja Iblis Kabut terlalu bagus, dan dia benar-benar mengalahkannya. Tunggu saja, aku sudah cukup dengan trik kotormu, dan kali ini kau sudah keterlaluan dan mempermainkan emosiku lagi. Dalam 10 tahun, akan ada perang domain pertama dalam 5.000 tahun, dan aku akan menghancurkanmu. Bahkan suamimu tidak bisa menghentikanku kali ini. Raja Iblis Pedang menyatakan dengan niat membunuh yang kental dan pergi seperti angin tanpa mendengarkan jawaban Raja Iblis Kabut. Dia tahu jika dia tinggal di sini lebih lama, dia mungkin akan meledakkan pembuluh darah karena marah atau melakukan sesuatu yang sembrono. Raja Iblis Kabut tetap berdiri di posisinya untuk waktu yang lama setelah kepergian Raja Iblis Pedang yang marah. Aku khawatir, kamu juga tidak akan bisa lolos dari amukan suamiku begitu dia tahu putranya telah meninggal, dan dia tidak terikat oleh kontrak jiwa. Aku akan membiarkan seluruh domainmu menemani putraku di akhirat, hehehehe. Tawa Raja Iblis Kabut yang menakutkan tiba-tiba terdengar di sekitarnya dengan niat membunuh yang dingin. Tepat di luar gerbang domain pedang luar, sekelompok besar iblis muda berkumpul di sekitar platform besar, dan iblis muda ini memancarkan aura pembunuh, membuat tempat itu sangat menakutkan. Semua iblis ini adalah peserta yang selamat dari fase pertama, dan mereka benar-benar berbeda dari 5 bulan yang lalu. Sebelumnya mereka seperti berlian yang belum diasah, tetapi sekarang mereka seperti pedang yang tajam. Ini adalah anugerah bawaan dari ras iblis, semakin mereka bertarung antara hidup dan mati, semakin mereka menjadi kuat dan berevolusi menjadi iblis yang tak kenal ampun. Pada saat ini, 5 iblis muncul di panggung yang menjulang tinggi dan banyak iblis muda tiba-tiba berseru. Mereka adalah utusan iblis pedang dan mereka berlima bersama-sama. Mereka semua adalah kultivator alam jiwa, dan Anda melihat iblis berkulit merah dengan rambut putih runcing itu adalah Tuan Api Putih, utusan pedang yang paling kuat. Banyak yang mendengar suara-suara itu, dan mereka semua berteriak karena terlalu jarang bagi mereka untuk melihat utusan pedang, apalagi 5 dari mereka secara keseluruhan, dan utusan iblis pedang yang paling kuat adalah salah satunya. Whitefire, yang memiliki wajah persegi setengah baya dan mata putih cerah, memiliki ekspresi yang garang di wajahnya dan dia tiba-tiba maju dan meraung dengan kuat sambil menyebarkan aura alam jiwa berlian puncaknya. Diambab 426 hadiah dari fase pertama. Diam. Suaranya yang berat dan menakutkan bergema di seluruh area dan semua orang berhenti melakukan apapun yang sedang mereka lakukan dan melihat ke arah Whitefire. Whitefire melanjutkan, yang terpenting, aku akan mengucapkan selamat kepada kalian semua karena selamat dan berhasil sampai di sini hidup-hidup. Kalian semua pantas mendapatkan ini. Mata semua orang berbinar karena bangga, tetapi Whitefire masih belum selesai. Aku tahu sebagian besar dari kalian masih kesal dengan campur tangan tiba-tiba dari wilayah kabut, dan tentang kami yang tidak mengambil tindakan apapun dan memblokir pintu keluar. Aku hanya akan mengatakan ini tentang hal itu, di dunia ini, tidak ada yang adil atau tidak adil, jika kalian mampu, buatlah adil dan jika tidak, maka kalian bisa bertahan hidup atau mati di bawah kaki mereka yang memutuskan apa yang adil atau tidak adil. Suaranya penuh dengan penghinaan saat dia dengan sinis menatap para iblis yang mengepalkan tangan mereka dengan marah, tetapi tidak berani menegurnya karena kekuatan dan statusnya. Dia tahu dia tidak mengatakan sesuatu yang salah, dan semua orang juga mengerti maksudnya. Dia hanya berkata, jika Anda tidak senang, lakukan sesuatu tentang hal itu, aku di sini. Whitefire tersenyum dingin, melihat semua orang tetap diam, karena tidak ada yang mengeluh, maka mari kita lanjutkan ke poin berikutnya. Menurut fase pertama, yaitu, berburu, setiap orang diberi waktu 5 bulan untuk memburu binatang iblis dan mengumpulkan poin pembunuhan sesuai dengan tugas Anda. Mengenai hasilnya, harus saya katakan, saya sangat kecewa dan begitu juga dengan Yang Mulia. Kalian semua harus malu pada diri sendiri karena menyebut diri kalian iblis. Kalian semua hanyalah sekelompok tiran di rumah kalian sendiri, tidak ada yang istimewa.
Akan menjadi aib untuk menyebut jenius jika aku menyebut kalian semua jenius. Suasana tiba-tiba berubah sangat suram karena banyak iblis muda menatap tajam ke arah Whitefire, tetapi mereka tidak menegurnya karena mereka tahu dia dapat dengan mudah membunuh mereka tanpa khawatir tentang konsekuensinya. Whitefire dengan dingin berkata, "Apa? Tidak setuju denganku? Biarkan aku memberitahumu. Total ada 31.500.222 peserta yang mendaftar dan memasuki pegunungan bayangan 5 bulan lalu. Apakah kalian tahu berapa banyak dari kalian yang kembali hidup-hidup? 20.238.154, yang berarti lebih dari 11 juta iblis mati dalam fase pertama ini. Sekarang katakan padaku, jika kalian semua tidak berharga, lalu kalian ini apa?" Semua orang terkejut mendengar angka itu karena jumlahnya terlalu besar, dan mereka merasa malu, tidak bangga lagi. Meskipun sebagian besar dari mereka masih menyalahkan gangguan domain kabut atas angka kematian astronomis ini, jauh di lubuk hati mereka tahu itu semua karena mereka hidup di lingkungan yang damai terlalu lama dan dalam menghadapi bahaya nyata mereka bukan apa-apa. Mereka semua dikenal sebagai jenius dari Provinsi Bilah Perkasa, tetapi mereka hanya jenius di zona nyaman mereka sendiri, dan sekarang mereka menghadapi kebenaran yang buruk dengan cara yang paling kejam. Terlebih lagi, itu hanya program pelatihan, bahkan bukan jalur gerbang iblis yang sebenarnya, tempat para jenius dari seluruh 8 provinsi akan bertarung. Ini adalah panggilan kebangkitan bagi mereka. Whitefire juga ingin mencapai hasil yang sama dan berkata, "Belum terlambat untuk menyadari kekurangan kalian sendiri dan meningkatkan kemampuan. Kalian semua masih memiliki waktu lebih dari setahun untuk meningkatkan diri dan membuktikan bahwa saya salah. Tidak, buktikan kepada semua orang bahwa kalian bukan hanya sekumpulan bunga rumah tetapi iblis yang tidak takut akan tantangan." Keempat utusan itu tersenyum, melihat ekspresi tekad dari semua iblis muda itu. Mereka tahu Whitefire hanya memotivasi mereka dengan caranya sendiri, dan dia telah mencapainya. Mereka tidak mengharapkan yang kurang dari Whitefire, ahli terkuat keempat, dan komandan ksatria dari Provinsi Pedang Perkasa. Sekarang, kembali ke bisnis. Suara serius Whitefire terdengar lagi, mereka yang mencapai target mereka silakan pindah ke sisi kanan, dan mereka yang tidak mencapai jumlah poin pembunuhan yang cukup pindah ke kehidupan. Setelah itu, iblis mulai bergerak cepat dan beberapa iblis dengan ekspresi licik mencoba bergerak ke pihak yang menang meskipun tidak memenuhi syarat. Whitefire tampaknya merasakan pikiran mereka dan dengan dingin mencibir, "Oh, dan jangan mencoba memainkan trik apapun. Kami dapat dengan mudah memeriksa gelang tangan Anda untuk verifikasi, dan jika kami menemukan Anda membuang-buang waktu kami, konsekuensinya akan mengerikan." Para iblis yang licik itu berkeringat dan dengan cepat mengubah arah mereka tanpa ragu-ragu. Setelah setengah jam, kerumunan besar iblis itu terbagi menjadi dua sisi, satu besar, satu kecil. Bab novel baru diterbitkan. Whitefire memandang kerumunan besar itu dan dengan tenang berkata, "Ada lebih dari 15,8 juta iblis yang gagal dalam fase pertama. Tetapi itu tidak berarti Anda tidak dapat memasuki ujian gerbang iblis. Hanya saja Anda semua tidak akan bisa pergi ke sana dengan kelompok domain Bilah lagi. Anda juga tidak dapat mengambil bagian dalam pelatihan fase kedua atau ketiga. Anda semua sendirian. Namun, untuk menunjukkan penghargaan atas usaha kalian, Yang Mulia Raja Iblis telah memutuskan untuk memberikan kalian masing-masing 200 poin hadiah. Sekarang, kalian semua ikuti utusan pedang hitam dan pergi ke serikat penyamakan dan tukarkan poin hadiah kalian dengan apapun di daftar hadiah setelah menunjukkan gelang kalian. Dibubarkan, semua iblis menghela nafas pahit dan mengikuti utusan pedang hitam bertopeng menuju wilayah luar dengan ekspresi sedih. Mereka tahu itu sudah berakhir bagi mereka, dan sekarang mereka hanya bisa bergantung pada suku mereka lagi. Semua orang tahu dari awal bahwa persaingan akan sengit dan mereka yang tidak bisa mengimbangi akan tertinggal seperti sekarang. Setelah yang kalah pergi, hanya pemenang yang tersisa dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Whitefire menyeringai dan mengumumkan, ada 4.193.871 iblis yang melewati fase pertama, dan kalian semua berhak untuk memasuki wilayah dalam. Kalian semua akan mendapatkan 1000 poin hadiah dan dapat menukarnya dengan hadiah di serikat pelatihan wilayah dalam. Sekarang, mereka yang memiliki gelang bercahaya dapat tinggal dan yang lainnya akan mengikuti utusan pedang laut menuju wilayah dalam. Kalian semua memiliki 7 hari istirahat sebelum fase kedua dimulai. Dibubarkan,
Semua orang kecuali peserta yang ditandai bercahaya, ikuti di belakangku. Utusan pedang laut tersenyum hangat sebelum dia melirik sekilas ke arah tertentu dan pergi bersama para kontestan yang memenuhi syarat. Mereka yang pergi memiliki aura pembunuh yang kuat di sekitar mereka, dan mereka semua bisa merasakan bahwa mereka mungkin yang terkuat di antara semua peserta domain pedang. Es secara alami berada di antara mereka yang tinggal, menatap ke arah tempat utusan pedang laut pergi sebelum melirik mereka. Jangan bilang padaku bahwa iblis tua itu ingin membalas dendam pada Feng. Es merenung dengan muram. Dia tidak bisa menahan perasaan agak khawatir karena Adipati Samudra tua itu adalah seorang kultivator jiwa berlian Ki Puncak dan jika dia memutuskan untuk mempersulitnya atau mencoba membunuhnya, itu akan menjadi buruk bagi identitasnya. Haha, saudara Feng, akhirnya aku menemukanmu. Es tersadar dari linglungnya oleh suara yang akrab dan gembira dan menatap iblis berkulit sawo matang dengan tubuh kurus yang datang ke arahnya dengan senyum lebar di wajahnya. Namun, nama Feng juga menarik perhatian semua orang kepadanya dan semua iblis yang tersisa menatapnya dengan permusuhan, iri hati, kebencian, keterkejutan, dan pemujaan. Ada segudang emosi di mata mereka. Mereka semua tahu siapa pedang iblis Feng, seorang jenius sejati. Es tersenyum kecut, melihat perhatian semua orang padanya, tetapi dia sama sekali mengabaikan mereka. Jika dia takut menjadi pusat perhatian, dia tidak akan pernah menonjol dalam kompetisi ini. Dia menatap Thomas, yang sudah beberapa kaki jauhnya darinya, dan berkata dengan kesal, aku merasa jauh lebih baik di tengah kerumunan yang sesak itu, desah. Wajah kurus Thomas semakin layu, dan auranya juga agak tidak stabil. Namun matanya masih cerah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek lelucon Feng, kamu tidak akan pernah menemukan istri dengan sikap seperti itu. Ekspresi Es sedikit meringis ketika dia merasakan aura Thomas dan menatapnya dengan serius, jadi, siapa itu dan kapan kamu akan meminta bantuanku? Meskipun dia tahu jawabannya, dia masih ingin mendengarnya dari Thomas. Thomas tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tahu sekarang tidak ada artinya bersembunyi dari Feng lagi setelah hampir mati, dan dia juga tahu dia membutuhkan pembantu. Lebih jauh, dia tahu Feng sudah ditandai oleh saudara keduanya, jadi menyembunyikannya darinya hanya akan menempatkannya dalam bahaya yang lebih besar. Dia menghela napas dan berkata, mari kita bicarakan hal itu setelah kita kembali. Es mengangguk dan tidak melanjutkan lebih jauh, dan pada saat ini suara Whitefire terdengar lagi. Sekarang, izinkan aku memberitahu kalian mengapa kalian ditahan di sini. Pertama, aku harus mengucapkan selamat kepada kalian semua karena telah memasuki 10.000 teratas di 31 juta, dan kalian semua adalah 10.000 pemuda terkuat di wilayah pedang kita. Kalian tidak hanya akan mendapatkan 1.000 poin hadiah dari sebelumnya, kalian semua akan mendapatkan 5.000 poin hadiah tambahan dan audiensi dengan Yang Mulia, Raja Iblis Pedang. Bab 427 memasuki wilayah dalam. Kalian tidak hanya akan mendapatkan 1.000 poin hadiah dari sebelumnya, kalian semua akan mendapatkan 5.000 poin hadiah tambahan dan kesempatan bertemu dengan Yang Mulia, Raja Iblis Pedang. Whitefire mengumumkan dengan senyum tipis. Mata semua orang berbinar karena kegembiraan. Namun, beberapa dari mereka tampak putus asa dan kebanyakan dari mereka berasal dari suku-suku liar karena mereka hanya datang ke sini untuk mencari sumber daya, dan mereka menyembah raja-raja iblis liar mereka, bukan dari 8 provinsi. Thomas juga salah satu iblis tersebut, tetapi alasannya tidak tertarik adalah karena ayahnya juga seorang raja iblis, jadi itu sama sekali tidak membuatnya bersemangat. Di sisi lain, ingin melihat seorang kultivator perwujudan jiwa yang sebenarnya, terutama Raja Iblis Pedang, yang telah memahami maksud pedang yang sebenarnya. Whitefire melanjutkan, adapun ratusan teratas, kalian semua akan mendapatkan hadiah khusus saat bertemu dengan Yang Mulia dalam seminggu. Sekarang kalian dapat mengikuti utusan pedang racun. Dia akan membawa kalian ke wilayah dalam dan penginapan khusus yang telah disiapkan untuk kalian semua. Perhatian semua orang tertuju pada sosok berjubah gelap yang berdiri di belakang Whitefire dan ada sedikit rasa takut di mata mereka karena mereka semua tahu bahwa utusan pedang racun adalah sosok yang sangat mengerikan dan tidak ada yang mau mengganggunya. Selain itu, dia adalah satu-satunya utusan yang tidak memiliki gelar adipati atau suku apapun di belakangnya. Dia dibesarkan oleh klan pedang perak menjadi ahli racun karena garis keturunan dan sifat-sifatnya yang istimewa. Konon, sentuhannya yang paling kecil pun beracun, dan itulah sebabnya dia selalu menutupi dirinya dengan jubah harta.
Karun, Whitefire tidak peduli dengan ekspresi sulit anak-anak muda itu dan menghilang dari tempatnya setelah menyelesaikan tugasnya dan melaporkan kepada Raja Iblis Pedang tentang masa tinggal mereka di Pegunungan Bayangan dan menyerahkan kembali formasi warisan suku Iblis Pedang, formasi deteksi Chimera Threats. Sekarang hanya 10.000 iblis muda yang tersisa dan utusan pedang racun yang berjubah, yang entah mengapa mengeluarkan perasaan yang sangat menyeramkan. Akhirnya, suara serak dan menyeramkan terdengar, "Ikuti aku." Beberapa dari mereka menelan ludah sebelum mereka dengan cepat mengikuti utusan pedang racun dari jarak yang aman. Thomas tidak bisa menahan diri untuk berbisik dengan suara rendah, "Kakak Feng, apakah menurutmu kita akan diracuni hanya dengan mendekatinya?" S menganggap reaksi semua orang cukup lucu dan memindai sosok berjubah, yang tampak agak sedih, dan mengangkat bahu sambil berkata, "Apakah menurutmu mereka akan meninggalkan kita bersamanya jika mereka memang begitu?" Aku juga punya pikiran yang sama." Thomas mengangguk. "Apa yang kalian berdua gumamkan?" Sebuah suara penasaran terdengar dari belakang mereka. Mereka berdua melihat dan melihat iblis berkulit perak dengan mata merah, diikuti oleh seorang gadis cantik serupa dengan sifat yang sama. S dan Thomas sama-sama menyapanya, "Yang mulia, Peter." Peter hanya mengangguk dan berkata, "Tidak perlu formalitas." Dia kemudian menatap Feng dengan sedikit permusuhan dan berkata, "Meskipun aku kalah di babak ini, aku tidak akan kalah lain kali." S tidak bisa tidak mengagumi pria ini sedikit karena pangeran ini tidak memiliki kesombongan ketika mengakui kekalahannya dan memiliki karakter yang jujur. Dia tidak menyalahkan siapapun atas kekalahannya dan mengakuinya sambil juga berusaha untuk menjadi lebih baik. Dia tersenyum. "Aku akan menantikannya." Betapa kasarnya. Gadis cantik di samping Peter berkomentar dengan sedikit jijik. Peter dengan dingin berkata, "Brenna, jangan ikut campur dalam urusanku, dan mengapa kamu mengikutiku?" Dia menatap Feng dan Thomas dan berkata dengan nada minta maaf, "Jangan pedulikan dia. Dia sepupuku, Brenna, dan selalu bersikap seperti ini." Brenna membalas seolah-olah dia telah dirugikan oleh Peter, "Aku juga tunanganmu, dan aku harus mengikutimu." Thomas tiba-tiba menyeringai liar dan menggoda Peter, yang ekspresinya berubah gelap setelah Brenna berbicara kembali. "Oh, jadi itu yang mulia sang putri. Mohon maafkan kami karena tidak menyapa Anda lebih awal." Brenna mengangguk sebagai tanda terima dan sedikit tersipu saat dia semakin dekat dengan Peter, yang membuatnya menatap tajam ke arah Thomas. Bab-bab novel baru diterbitkan di S. Geli dengan reaksi marah Peter, tetapi dia bisa merasakan Peter sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia senang. Dia juga tersenyum dan berkata, "Yang mulia benar-benar memilih bunga di antara bunga-bunga, bukan hanya yang mulia cantik, tetapi dia juga berada di peringkat 10 besar dalam kompetisi ini. Mohon maafkan ketidaktahuan saya, Yang mulia." Asalkan Anda tahu, Peter tidak akan kalah lain kali." Dia tiba-tiba menjadi bermusuhan ketika melihat Feng. Dia tidak senang bahwa Peter dikalahkan oleh Feng. S hanya tersenyum dan mengangguk. Dia tidak ingin membuat marah gadis yang dibutakan cinta ini kecuali dia melakukan sesuatu yang dia sesali. Peter melotot ke arah Brenna, yang membuatnya mendengus puas, dan dia memalingkan kepalanya ke samping seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Peter tersenyum kecut dan berkata, "Abaikan saja dia. Aku akan pergi sekarang. Aku hanya di sini untuk menyambut kalian berdua dan juga untuk memberitahu kalian untuk mempersiapkan diri untuk fase kedua. Itu akan sangat mematikan." Ekspresi Thomas dan Feng berubah serius, dan mereka dengan sungguh-sungguh mengangguk sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada pasangan itu. Thomas tidak bisa menahan diri untuk berkomentar dengan ekspresi muram, "Bagaimana menurutmu?" "Merepotkan," kata Feng dengan jelas. Aku senang Millie tidak ikut serta dalam uji coba ini. Bahkan aku hampir mati. Aku tidak akan pernah melupakan diriku sendiri jika sesuatu terjadi padanya karena keegoisanku." Thomas meratap. S hendak menghiburnya ketika dia tiba-tiba berbalik dan melirik ke arah tertentu dengan dingin dan matanya tertuju pada iblis berkulit putih pucat yang tampan dengan mata coklat. Dia menatap mereka dengan niat membunuh. Meskipun tersembunyi, S bisa merasakannya seperti siang hari. Thomas juga menyadari reaksi Feng yang tiba-tiba itu dan melihat ke arah itu, dan dia juga menatap iblis putih pucat itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan mengancam sambil menggertakkan gigi, "JAXX. Jadi, dialah yang meninggalkanmu setengah mati, iya." Feng menggoda, tetapi ada sedikit niat membunuh dalam suaranya.
Thomas membalas dengan dingin, bajingan itu menyergapku bersama 11 orang lainnya. Apakah menurutmu kau bisa melarikan diri tanpa setengah mati? Mungkin, S menjawab dengan ambigu sambil meletakkan tangannya di bahu Thomas dan berkata dengan serius, jangan khawatir tentang orang itu, jangan lari sendirian lain kali. Thomas melemparkan satu tatapan membunuh terakhir ke arah Jack sebelum melihat ke depan dan mendesah dalam-dalam dan menatap Feng. Aku tahu, tetapi kau mungkin mati jika kau berlari di sampingku. Apakah kau siap? Bibir Feng melengkung membentuk senyum percaya diri. Bagaimana menurutmu? Thomas menggelengkan kepalanya pasrah, tetapi senyum hangat muncul di wajahnya. Jangan menangis setelahnya. Setelah itu, semua orang dituntun ke arah tertentu di wilayah luar oleh utusan pedang racun, di mana banyak kereta kuda menunggu mereka dan semua orang menaikinya. S dan Thomas mendapat kereta kuda terpisah karena status khusus mereka dan saat mereka menuju wilayah dalam, Thomas memberitahu S tentang dirinya sendiri dan persidangan yang sedang berlangsung untuk tahta dan kedua saudaranya, yang ingin membunuh setiap pewaris. S sudah tahu tentang semua ini, jadi dia tidak terlalu terkejut. Astaga, pengetahuannya tentang suku-suku liar cukup kaya setelah dia merampok ingatan 3 peserta teratas. Namun, apa yang dikatakan Thomas dalam kalimat terakhirnya membuatnya bingung. Sejujurnya, aku tidak menginginkan tahta itu dan aku hanya ingin meninggalkan tempat ini bersama Millie dan menjalani kehidupan yang damai jauh dari sukuku. Namun, aku tidak dapat mencapainya jika aku tetap di daratan karena mereka akan memburu kita kemanapun kita pergi. Itulah sebabnya zona kerajaan adalah satu-satunya tempat berlindung bagi kita. Itulah sebabnya aku harus melewati jalan itu apapun yang terjadi. Kedua bajingan itu bisa mendorong tahta itu ke pantat mereka dan lelaki tua yang licik itu bisa mati. Aku tidak peduli, meskipun sulit dipercaya, S tahu dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi tidak bisa tidak merasa ragu tentang pandangan Thomas tentang situasi ini. Karena dia jatuh ke dalam bahaya yang lebih besar jika dia memasuki zona kerajaan karena potensinya, terutama dengan garis keturunan kelas rajanya. Meskipun demikian, dia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepadanya lebih baik daripada rencananya yang berani. Dan dia hanya bisa tetap diam dan setuju untuk mengulurkan tangan membantu. Namun S juga menduga Thomas punya rencana cadangan, dan dia tidak akan membahayakan nyawanya dan Millie, jadi yang harus dia lakukan hanyalah meminjamkan bantuannya jika dia mau dan jika tidak, menempatkannya dalam bahaya. Dalam waktu 3 jam, mereka semua melewati pintu-pintu menjulang tinggi di wilayah dalam, dan tidak akan bohong jika menyebut tempat ini sebagai negeri ajaib yang sepenuhnya mewah. Itu terlalu dibesar-besarkan, jalan-jalannya dibangun dengan batu bata besar yang mengilap dan semua bangunannya besar dan terstruktur dengan indah. Di tengah-tengah wilayah dalam, orang bisa melihat siluet samar sebuah kastil besar. Itu adalah kastil iblis pedang bab 428 mengganti kontrak budak. 10.000 peserta teratas diturunkan di luar sebuah hotel besar, yang tersebar di 3.000 hektar. Hotel besar ini adalah hotel termewah di wilayah dalam dan yang termahal saat itu. Namun, semua akomodasi untuk mereka gratis karena alasan yang jelas. S dan Thomas juga berpisah karena Millie tinggal bersama Maddox di dalam kastil pedang dan seseorang ada di sini untuk menjemputnya. Thomas juga ingin S ikut dengannya, tetapi dia menolak dengan alasan pembantunya juga akan datang ke sini, dan dia tidak bisa meninggalkan mereka. Namun, alasan sebenarnya adalah dia tidak akan bisa bergerak bebas jika dia memasuki kastil iblis, dan dia tidak ada di sini untuk merampok tempat itu, atau dia mungkin sudah mempertimbangkannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Thomas, dia pertama-tama menemukan kamarnya di lantai pertama, dan itu adalah kamar termahal, dengan ruang kultivasi kelas atas dan laboratorium di dalamnya. Dan semua 100 kontestan teratas diberi kamar seperti itu. Ini juga pertama kalinya S melihat laboratorium. Dia dapat menggunakannya untuk alkimia, kerajinan, atau pembuatan rune dengan berbagai susunan yang terukir di ruangan ini, dan ini menjadi tempat favorit barunya. Dia praktis tidak kelelahan karena fase pertama ini tidak terlalu menantang baginya, dan dia hanya melakukan ini untuk memasuki wilayah dalam dengan identitas Feng, atau dia bisa saja menyelinap masuk. Aku telah membuang-buang 152 hari bermain-main, dan hanya tersisa 348 hari sebelum batas waktu misiku. Meskipun aku mendapatkan kompas takdir pencuri abadi dan juga menemukan lokasi takdir perak, aku tetap membuang-buang waktu. Dan jika aku memasuki fase kedua ini, aku akan membuang lebih banyak waktu dan di fase terakhir, aku cukup seperti Raja Iblis akan memantaunya sendiri,
atau dia mungkin memantau dari fase kedua, terutama 100 kontestan teratas. Aku telah mengendalikan poin pembunuhanku selama ini dan tetap di atas karena aku menginginkan prestise yang menyertainya dan membuat Feng semakin tak tersentuh. Tetapi itu juga bisa menjadi bumerang, renung Es sambil berbaring di tempat tidur yang nyaman. Meskipun semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan asumsinya, dia tidak memiliki kendali penuh atas segalanya, dan dengan sedikit saja kesalahan, semua yang dia kerjakan akan runtuh. Es tiba-tiba teringat sesuatu dan sebuah token berbentuk segitiga kecil muncul di tangannya. Matanya bersinar samar saat dia bergumam, aku harus bertemu dengan pemilik toko Leonhard itu terlebih dahulu dan melihat seberapa andal burung beo Mahatahu itu sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadapnya. Es dengan jelas mengingat percakapan pertamanya dengan burung beo Mahatahu, dan dia memintanya untuk pergi ke toko ini dengan token ini jika dia membutuhkan sesuatu atau jenis pertukaran apapun. Meskipun tawaran ini cukup menggoda baginya, ini juga akan menempatkannya dalam posisi yang tidak menguntungkan sementara bagian lainnya akan tetap dalam kegelapan dan mengawasinya. Tapi ini tidak terlalu membuatnya khawatir, dia juga tidak takut pada kutukan apapun karena sistemnya dan burung beo yang Mahatahu juga tidak menginginkan musuh seperti dia jadi bahkan jika dia melakukan sesuatu itu tidak akan terlalu berlebihan. Lalu ada pertemuan tatap muka yang akan datang di antara mereka. Jadi Es ingin melihat nilai sebenarnya dari burung beo yang Mahatahu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Di malam hari, dua pelayan iblisnya dalam jubah bunga, Flora dan Dolly, juga datang ke kamarnya, tetapi ekspresi mereka sangat muram dan Es langsung menyadarinya. Apakah ada sesuatu yang terjadi saat aku pergi? Dia bertanya dengan mata menyipit. Es tahu Flora dan Dolly tidak dapat bersekongkol melawannya karena sumpah bodoh mereka, dan mereka sepenuhnya setia padanya. Mata Flora tiba-tiba berkaca-kaca, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi kinya tiba-tiba melonjak sebelum tanda merah gelap muncul di dahinya dan dia menjerit sebelum tanda itu menghilang, dan dia berlutut di lantai dengan ekspresi pucat. Es langsung mengenali tanda itu dan ekspresinya berubah dingin. Seseorang memaksamu untuk menandatangani kontrak perbudakan, dan mereka ingin kau menyakitiku. Keduanya mengangguk dengan marah saat air mata mengalir dari mata mereka. Jelas mereka tidak bisa memberitahunya ini. Itulah sebabnya Flora menggunakan kultivasinya untuk sedikit menolak kontrak perbudakan dan tandanya menjadi jelas, sehingga Es bisa melihatnya sementara dia juga menderita serangan balik. Es bertanya, biar ku tebak itu seseorang dari 4 klan pedang. Dia tahu hanya keempat klan itu yang cukup berani untuk melakukan hal seperti itu di domain pedang, dan mereka adalah satu-satunya musuh yang dia miliki di sini. Dan dia tidak pernah berpikir setelah gagal di pegunungan bayangan mereka masih tidak akan menyerah. Mereka berdua memiliki ekspresi bingung di wajah mereka, mendengar ini. Jadi mereka tidak memberitahumu, ya, tapi aku yakin itu mereka. Katakan saja padaku, jika kau bisa, seberapa kuat kontrak perbudakan itu? Es bertanya dengan dingin. Flora dengan cepat berkata, itu kelas 2 tinggi, kurasa. Aku tidak yakin, karena aku belum pernah melihat kontrak tingkat yang lebih tinggi. Es tiba-tiba tersenyum mendengar ini dan 2 lembar hitam tipis muncul di tangannya. Cara mudah untuk memutuskan kontrak perbudakan adalah dengan menghancurkan mediumnya. Tapi ada cara lain yang kutemukan baru-baru ini, yaitu dengan mengganti kontrak perbudakan dengan kontrak perbudakan lain, tetapi harus kelas yang lebih tinggi dari kontrak perbudakan yang telah memperbudakmu. Keduanya adalah kontrak perbudakan 4 kelas rendah yang baru saja kudapat dari keturunan kaya yang sudah meninggal. Teteskan saja darahmu di atasnya, dan kau akan terbebas dari jejak perbudakanmu. Es tentu saja menemukan celah ini dalam ingatan pemuda suku liar dan kontrak-kontrak dari cincin penyimpanan Santos. Dia tidak pernah berpikir bahwa mengesampingkan kontrak perbudakan adalah mungkin, dan itu akan berguna dengan sangat cepat. Mata kedua saudari itu berbinar karena kegembiraan saat mereka dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan dan meneteskan darah mereka pada kedua kontrak. Tak lama kemudian, tanda merah tua muncul di dahi mereka dan menghilang sebelum tanda merah baru muncul. Es sedikit heran dan tersenyum, lihat, sekarang kamu bebas. Simpan kedua medium kontrak ini bersamamu. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa memperbudakmu selama mereka tidak memiliki kontrak budak kelas menengah 4. Namun, Flora dan Dolly tidak mengambilnya dan berkata dengan ekspresi memohon, tolong simpan mereka, kami berdua bodoh jadi jika kami kehilangan mereka di masa depan, kami akan menderita malapetaka, jadi mereka akan lebih aman bersamamu, dan selain itu kami sudah menjadi pelayanmu,
tidak masalah apakah kamu memperbudak kami atau tidak. S memikirkannya dengan serius dan ini masuk akal, jadi dia menyimpan kedua kontrak perbudakan itu untuk menjaganya tetap aman. Kontrak perbudakan sebagian besar digunakan untuk mengendalikan makhluk hidup atau memberi batasan pada mereka, jadi selama dia tidak menggunakan kontrak itu untuk mengendalikan tindakan kedua saudari itu, tidak masalah bagi mereka apakah mereka diperbudak atau tidak. Sekarang, katakan padaku apa yang terjadi dan kapan. S bertanya dengan muram lagi. Kedua saudari itu menggertakkan gigi mereka saat mereka mengingat apa yang terjadi 1 bulan sebelumnya. Ternyata seorang individu bertopeng yang sangat kuat masuk ke kamar mereka pada malam hari, dan dia memaksa mereka untuk menandatangani kontrak perbudakan bahkan sebelum mereka bisa bunuh diri. Setelah mereka berdua terikat oleh kontrak perbudakan, sangat mudah untuk mengendalikan tindakan mereka, dan mereka diperintahkan untuk menunggu sampai Feng kembali dari pegunungan bayangan. PNNO, Vel baru kemarin orang yang sama mendatangi mereka lagi dan memberi mereka instruksi lebih lanjut. Pertama, mereka harus memberi Feng pil misterius tanpa diketahui olehnya, dan setelah dia meminum pil itu, mereka harus membawanya ke distrik barat wilayah dalam, ke sebuah penginapan tertentu. Kedua, mereka akan menunjukkan tanda yang diberikan oleh iblis misterius itu kepada manajer penginapan. Terakhir, mereka harus membunuh 5 iblis yang tinggal di tempat itu sebelum kembali dengan kepala mereka dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur Feng. Ekspresi S sangat dingin saat mendengar rencana ini, yang tidak hanya akan merusak citra publik Feng, dia akan menderita konsekuensi yang mengerikan di tangan Departemen Penegakan Hukum Wilayah Dalam dan bahkan mungkin ditahan. Setelah itu, sangat mudah untuk menghadapinya dan membunuhnya di dalam penjara dan tidak ada yang akan pernah tahu bagaimana dia mati. Adapun pil misterius itu adalah racun yang sangat kuat yang akan memblokir meridiannya selama sehari sebelum menghilang tanpa jejak. Ini adalah skema yang sempurna untuk menangkapnya dalam hukum dan Raja Iblis tidak akan ikut campur juga. Tetapi mereka tidak akan pernah mengira kedua pelayan itu tidak hanya akan mengungkapkan tanda budak mereka meskipun ada reaksi keras, tetapi S akan dengan mudah mengesampingkan kontrak budak juga. Bahkan jika S meminum pil racun itu tidak akan pernah berhasil padanya dan hanya memberinya EXP. Rencana ini tidak akan pernah berhasil. Jika aku tidak salah, distrik barat berada di bawah kendali klan pedang jahat. Aku harus mengunjungi tempat itu. Senyum menakutkan muncul di wajah Acebab 429 struktur asosiasi setan kehidupan. Inner Blade Domain, distrik bisnis, adalah area tempat semua bisnis penting dari Blade Domain berada. Lebih jauh lagi, ini juga merupakan lokasi tempat salah satu organisasi terkaya di seluruh benua iblis perkasa dan surga bagi profesi kehidupan, cabang asosiasi setan kehidupan, berada dan juga pagoda harta karun setan kehidupan. Tidak ada yang berani memprovokasi orang-orang eksentrik itu karena sifat mereka yang sombong dan tidak menentu. Pada saat ini, di dalam aula yang megah dan mewah, 2 iblis tua saling menatap dengan tatapan bermusuhan dan jengkel dan di belakang mereka ada 2 iblis setengah baya dan 3 iblis muda yang memiliki ekspresi garang di wajah mereka saat mereka saling melotot. Hal yang sama tentang kedua kelompok ini adalah mereka semua mengenakan jubah putih dan hijau. Satu-satunya perbedaan adalah satu kelompok memiliki lambang pil emas yang tercetak di jubah mereka, sementara kelompok lainnya memiliki simbol rune. Ada sesuatu yang lebih. Mereka semua memiliki jumlah lambang berbentuk bintang perak kecil yang berbeda di pundak mereka. Jumlah terendah adalah 4 bintang, sedangkan yang tertinggi adalah 9 bintang. Keempat iblis setengah baya itu memiliki 1 bintang emas dan 1 atau 2 bintang hijau. Sedangkan kedua iblis tua itu, mereka memiliki 4 bintang emas dan 2 bintang hijau. Jika ada yang melihat mereka akan langsung tahu bahwa mereka adalah alkemis kelas menengah 4 dan perajin rune kelas menengah 4. Bintang-bintang perak itu mewakili 9 tingkatan pertama, sedangkan bintang-bintang emas mewakili simbol-simbol tingkatan legendaris dan bintang-bintang hijau menunjukkan ke arah tingkatan rendah, menengah, dan tinggi dari tingkatan legendaris. Hal terakhir yang berbeda dari profesi-profesi itu adalah simbol-simbol unik dalam jubah mereka. Alkemis memiliki simbol pil emas, dan perajin rune dan pandai perajin runik memiliki simbol rune emas. Terakhir, pandai perajin memiliki simbol pedang besi, dan mereka memiliki status terendah dalam asosiasi iblis kehidupan, meskipun jumlahnya paling banyak. Setiap cabang asosiasi iblis kehidupan dikendalikan oleh satu Grandmaster kehidupan,
sementara yang kedua yang memimpin adalah dua master kehidupan dan kedua iblis tua ini adalah master kehidupan dari Blade Domain, Life Demon Guild. Adapun mengapa kedua master kehidupan ini saling bermusuhan, itu karena persaingan antara alkemis dan perajin rune, dan itu bukan hanya terjadi pada kedua iblis tua ini, tetapi seluruh asosiasi iblis kehidupan juga seperti ini. Mereka adalah dua faksi terbesar dan selalu bersaing satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya yang melimpah dan posisi terkemuka di asosiasi, dan asosiasi juga mempromosikan persaingan faksi ini selama mereka tidak melanggar aturan atau melakukan sesuatu yang tidak etis. Sang Alchemy Life Master, yang berkulit kuning dan bermata merah cerah, akhirnya berkata dengan bibir mengerucut, "Samuel, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau akan terkurung dengan garis-garis baumu?" Sang Runic Life Master bernama Samuel, berkulit merah tua dengan mata berapi-api abu-abu dan rambut panjang. Ia menjawab dengan mencibir, "Old Ghost Kenny, kau tidak tahu betapa besar dan indahnya rune, jadi jangan bandingkan permainan api milikmu dengan pembuatan rune yang mulia." "Heh, bagaimana kalau aku menggunakan permainan api itu untuk membakar seluruh fasilitasmu?" Mata Kenny tiba-tiba terbakar dalam api merah tua yang tembus cahaya saat suhu turun drastis. Aura Samuel juga melonjak saat rune putih mulai muncul di ujung jarinya, dan ia mendengus, "Coba saja. Jika aku tidak menutup mulut busukmu itu, aku akan menulis namaku secara terbalik." Namun, sebelum kedua iblis tua itu bertarung, aura yang lebih dalam tiba-tiba muncul di aula besar dan suara tua yang mendesah terdengar, "Bisakah kalian berdua berhenti bertengkar seperti anak kecil setiap kali kalian berhadapan?" Kedua mata iblis tua itu sedikit melebar sebelum mereka dengan cepat menarik kembali aura mereka dan dengan cepat membungkuk sedikit ke arah pintu tempat iblis tua berkulit coklat seperti fosil, dengan rambut panjang seputih salju, berdiri dengan senyum ambigu di wajahnya yang layu. Semua orang menyapa serempak, "Kami memberi hormat, Grandmaster Kehidupan Gatlin." Gatlin perlahan berjalan ke dalam aula dan berkata dengan dingin seperti seorang tetua, "Tidak perlu repot-repot dengan formalitas." Semua orang menjadi sangat hormat, bahkan dua master kehidupan di depan iblis yang sangat tua ini yang tampaknya lemah seperti cabang pohon kering, tetapi matanya yang seputih salju penuh dengan vitalitas dan kedalaman. Lebih jauh, iblis tua ini mengenakan jubah yang sama dengan simbol pil emas, dan dia memiliki 5 bintang emas di bahunya dan 1 bintang hijau, yang merupakan simbol alkemis kelas 5 rendah. Selain itu, tingkat kelima adalah tingkat tertinggi yang dapat dicapai siapapun di 8 provinsi dan hanya ada 8 di 8 provinsi, termasuk Gatlin. Semua Grandmaster kehidupan ini adalah tokoh yang sangat terhormat, dan bahkan Raja Iblis harus mengajukan permintaan jika mereka ingin mereka membuat pil atau harta rahasia. Gatlin dengan tenang berkata, "Aku tahu mengapa kalian berdua ada di sini dan apa yang membuat kalian berdua keluar dari gua lama kalian. Aku mendengar seorang jenius telah muncul di cabang kami. Dia lulus ujian alkemis bintang 4 dalam alkimia jiwa 20 hari yang lalu, dan kemarin, dia lulus penilaian untuk alkemis bintang 9. Bahkan orang tua ini tercengang oleh berita ini, dan kecepatan kemajuan ini sangat dekat dengan catatan pendiri. Bahkan Grandmaster kehidupan di domain inti menyelidiki iblis kecil itu." Kedua master kehidupan memiliki ekspresi canggung di wajah mereka karena niat tersembunyi mereka terlihat oleh Gatlin. Mereka memang ada di sini untuk memperebutkan kejeniusan misterius yang muncul entah dari mana dan menggemparkan seluruh 8 provinsi dengan bakatnya yang memukau dalam alkimia dan pengendalian jiwa. "Grandmaster, karena Anda tahu ini, mengapa Anda tidak membiarkan saya membawanya ke fasilitas rahasia? Saya pikir dia lebih cocok menjadi perajin rune dengan kultivasi jiwanya." Samuel menyatakan tanpa malu-malu. "Kenny," meludah dengan jijik, "hentikan omong kosongmu. Dia seorang alkemis jiwa, dan dia tidak memilih perajin rune. Anda hanya akan menghancurkannya jika Anda mengajarinya kalimat-kalimat swinger itu." Gatlin mengucapkan dengan mengesankan sebelum keduanya mulai bertengkar lagi, "Tidak perlu, bahkan para master kehidupan itu ingin menerimanya sebagai murid inti mereka. Apakah Anda pikir giliran Anda untuk memperebutkannya?" Ekspresi kedua master kehidupan tiba-tiba menjadi masam, dan mereka melihat ke arah Gatlin dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Gatlin tiba-tiba menyeringai dan berkata dengan sedikit kegembiraan, "Kasihan sekali bagi hantu-hantu tua itu. Kejeniusan itu muncul di cabangku, dan kebetulan aku juga seorang alkemis jiwa yang belum pernah menerima murid sebelumnya. Menurutmu, apakah aku akan melepaskan permata seperti itu yang dapat mewarisi teknik dan keterampilanku?"
Heh, aku sudah menerimanya sebagai murid inti kemarin, dan aku di sini hanya untuk memberitahu kalian berdua untuk mengumumkan berita ini. Hahaha, menjadi seorang master benar-benar perasaan yang unik. Gatlin pergi sambil tertawa terbahak-bahak, membuat semua orang tercengang. Tanda pisah. Segera berita ini membanjiri 8 provinsi bahwa Grandmaster kehidupan yang eksentrik, Gatlin, dari Asosiasi Iblis Kehidupan, akhirnya menerima seorang murid yang kebetulan adalah seorang jenius absolut yang memiliki bakat mengejutkan dalam alkimia jiwa. Banyak yang mengirim hadiah ucapan selamat untuk menjilat bintang yang sedang naik daun ini sebelum dia bisa dewasa, sementara para Grandmaster kehidupan lainnya mengutuk Gatlin untuk merebut kejeniusan seperti itu dari mereka. Namun, para iblis muda laki-laki di asosiasi itu memiliki rencana yang sama sekali berbeda karena kejeniusan itu juga kebetulan adalah seorang yang sangat cantik. Namun, keributan ini tidak ada hubungannya dengan iblis tertentu yang berdiri di luar sebuah toko besar yang memiliki papan nama emas, toko obat Leonhardt, dan banyak pelanggan yang masuk dan keluar. S tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dengan kagum, tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa toko ini milik bos sindikat. S datang ke sini setelah mengubah penampilannya menjadi iblis lain dan tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa dia adalah roh pedang yang sedang naik daun, mereka juga tidak akan dapat memantaunya. Setelah apa yang terjadi pada Flora dan Dolly, dia menyuruh mereka untuk tinggal di kamarnya dan menyelinap keluar untuk mengunjungi toko ini karena dia membutuhkan sesuatu, dan dia hanya dapat membelinya dari sini sambil tetap bersembunyi. Dia juga mengamati pengaruh seperti apa yang dimiliki All-Knowing Parrot dan apa yang dapat dia lakukan. S memasuki toko yang ramai itu, yang memiliki 10 lantai. Interiornya didekorasi dengan mewah dan ada semua jenis tanaman obat di balik pajangan kaca. Seorang iblis wanita muda yang cantik mendekatinya dan dengan hormat bertanya dengan nada lembut, "Selamat datang pelanggan yang terhormat, tanaman obat apa yang Anda cari?" Kami memiliki banyak jenis tanaman obat dari bintang 1 hingga kelas 1. S menatap iblis wanita muda ini dan berkata sambil tersenyum, "Saya ingin bertemu dengan pemilik toko ini. Bisakah diatur?" Iblis wanita itu terkejut dan melirik lagi penampilan S dan tidak peduli seberapa banyak dia melihatnya, dia terlihat sangat biasa. Tapi dia tidak berani menyinggung perasaannya karena siapapun yang bisa memasuki wilayah dalam bukanlah orang biasa. "Silakan tunggu. Saya akan memberitahu manajer, hanya dia yang bisa membantu Anda dengan permintaan Anda." Bab 430 Pertemuan di Toko Leonhardt. Di lantai atas toko Leonhardt, seorang iblis wanita yang memikat, dengan wajah oval dan kulit putih pucat serta mata ungu, dan rambut panjang, mengenakan gaun kuning cerah. Dia berdiri dengan hormat di depan iblis wanita berkerudung dengan hanya mata biru lautnya yang terlihat. Keduanya tidak lain adalah Alia dan All-Knowing Parrot. Alia berkata, "Nona, saya baru saja menerima berita bahwa seseorang dengan token Diamond Parrot telah datang, dan dia orang yang tidak dikenal. Selain itu, dia ingin bertemu pemiliknya. Saya pikir dia adalah orang yang Anda berikan token Diamond Parrot beberapa bulan yang lalu." Mata All-Knowing Parrot berbinar sebelum dia berkata, "Jadi, dia datang juga." Itu wajar saja karena kompetisi telah berakhir 2 hari yang lalu. Tapi dia sepertinya menyamar lain, iya. Alia mengangguk. "Ya, dia saat ini menyamar sebagai Spear Warrior Demon atau tidak mungkin orang-orang kita tidak akan mengenalinya." "Hehe, seperti yang diharapkan dari pria yang kuincar. Pergi, dan lakukan seperti yang direncanakan, dan amati dia. Aku ingin setiap detail tentang pertemuan ini. Aku belum bisa menunjukkan diriku, dia harus menunggu." Burung beo yang maha tahu mencibir main-main. Alia ragu sejenak sebelum dia berkata, "Tapi Nona, terlalu berbahaya bagimu untuk berada di sini. Bukankah kau sudah mengirimku ke sini? Tidak perlu bagimu untuk datang sendiri secepat ini. Jika seseorang mengetahuinya, aku khawatir." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, burung beo yang maha tahu dengan dingin memotongnya, "Lakukan saja seperti yang diperintahkan. Aku punya rencana untuk datang ke sini sepagi ini. Maafkan kekasaranku." Alia dengan cepat membungkus sebelum pergi. Mata All-Knowing Parrot bersinar dengan kilatan tajam saat dia melihat Alia pergi. "Kau mengambil tempat pertama meskipun tahu bahayanya, apa yang kau rencanakan sekarang?" Tanda pisah. Setelah S menunjukkan token kepada manajer, yang diberikan kepadanya oleh All-Knowing Parrot, manajer itu dengan cepat membawanya ke lantai 9 yang merupakan area tunggu untuk pelanggan VVIP seperti dia atau lebih tepatnya itu adalah area yang disediakan hanya untuk klien All-Knowing Parrot. Selain itu,
Tempat ini dipenuhi dengan banyak susunan dan formasi penyembunyian yang membuatnya sempurna untuk transaksi curang. Seorang iblis wanita cantik menyajikan anggur berkualitas tinggi kepadanya, tetapi dia tetap tidak tertarik pada apapun karena matanya terpaku pada peta takdir hidup. S hanya menggunakan pemetaan hidup karena penasaran untuk melihat apakah ada sesuatu yang layak diperhatikan, dan dia menemukan anomali di peta saat dia membukanya. Moira, mengapa titik takdir ini berwarna hijau, merah, dan putih pada saat yang sama? Selain itu, orang ini tampaknya berada di lantai atas. S menatap titik takdir 3 warna dengan takjub. Moira menjawab, orang ini bisa berubah menjadi musuh, teman, atau bahkan pihak netral berdasarkan tindakan Sir S atau keinginan orang ini. Bisa dibilang ini adalah tipe orang yang punya banyak wajah, dan mereka bisa menusukmu dari belakang kapan saja selama itu menguntungkan mereka. Lebih jauh lagi, karena warna hijau juga ada, ini berarti kau punya semacam kesepahaman dengan orang ini, dan kalian saat ini bersahabat. Mata S tiba-tiba berkilauan dengan kilatan tajam, orang yang kukenal dan bersahabat dengannya. Aku hanya kenal satu orang dari sindikat ini dan punya kesepahaman dengannya, mungkinkah orang itu benar-benar bersembunyi di sini? S tak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, saat dia menatap langit-langit dengan kilatan aneh di matanya. Karena beberapa batasan, dia tidak bisa merasakan apapun di lantai atas dan jika dia menggunakan indera surgawinya, dia mungkin akan membuat orang itu waspada. Dan jika orang itu adalah orang yang sama yang ada dalam pikirannya, dia tidak bisa memberitahunya tentang hal ini dengan cara apapun karena dia bisa menggunakannya untuk keuntungannya dan mendapatkan apa yang dia inginkan selama ini. Sepertinya bahkan orang pintar itu tidak membayangkan bahwa aku memiliki harta karun seperti kompas takdir pencuri abadi yang dapat melihat melalui batasan dan kamuflase apapun. Selama titik takdirnya tidak berubah, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dariku. Tapi aku tidak bisa begitu saja menyerang orang ini karena aku masih tidak tahu tentang kehebatannya dan masih ada sihir kutukan yang tidak kuketahui. S tenggelam dalam pikiran yang dalam saat dia memikirkan pro dan kontra bertindak melawan seseorang seperti all-knowing parrot. Pada saat ini, Alia akhirnya memasuki lantai 9 dan melihat dengan pandangan agresif ke arah iblis, yang memiliki ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya. Aku tidak tahu apa yang dilihat nyonya dalam dirimu dan apa identitasmu yang sebenarnya, tetapi aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Mata Alia bersinar dingin sebelum dia duduk di depan S dan berkata dengan dingin, "Kudengar tamu terhormat memiliki token burung beo berlian kami, bolehkah aku tahu kapan kamu mendapatkannya dan bagaimana?" S menatap kecantikan yang memikat yang sama sekali tidak kalah dengan Millie dan merasakan tatapannya yang agresif. Dia datang dari lantai atas dan kultivasinya juga merupakan tahap awal embrio jiwa berlian. Meskipun dia menggunakan beberapa harta untuk menyembunyikan kultivasi jiwanya, tetapi itu tidak berguna. Lalu bukankah ini berarti dia adalah pembantu dekat orang itu, dan itu juga menegaskan bahwa dia ada di sini. S dengan cepat mencapai kesimpulan ini. Namun, S tidak menunjukkan emosi apapun di wajah palsunya dan dengan dingin berkata, "Jangan bilang kamu tidak tahu dari token itu. Aku tahu bosmu sudah memberitahumu tentang aku, jadi mari langsung ke intinya. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan." Mata Alia menyipit saat auranya sedikit meningkat, tetapi dia mengendalikan dirinya setelah memikirkan majikannya. Dia berkata dengan dingin, "Baiklah, karena tamu terhormat tidak ingin membuang waktu, kami tidak akan membuang waktu. Jadi, apakah Anda ingin berdagang, menjual, atau membeli? Kurang dari 0, lebih besar dari..." Pertama, saya ingin ramuan obat atau pil tipe jiwa. Saya tidak peduli dengan jenisnya atau untuk apa mereka digunakan. Selama mereka bintang 8 atau lebih tinggi, saya akan mengambil sebanyak yang Anda miliki. Harga bukan masalah bagi saya. S berkata tanpa ekspresi, tanpa mengungkapkan seringai liciknya yang sebenarnya. Alia tampak melebar untuk gerakan sekilas sebelum kembali normal, dan dia tiba-tiba tersenyum ramah ketika dia berkata, "Itu bisa dilakukan secara alami, tetapi saya khawatir kami juga memiliki persediaan bahan jiwa yang terbatas di atas bintang 8, dan harga kami akan sedikit lebih tinggi dari harga pasar juga." S tampaknya gagal menyadari kelainan singkat ini saat dia berkata tanpa "Berapa banyak?" Karena tamu terhormat tidak peduli dengan sifat herbal atau pil, itu akan sangat sederhana. Kami memiliki pil penenang jiwa, pil pemulihan jiwa, pil penghancur jiwa, dan pil ki jiwa.
Kami dapat menawarkan kepada Anda 30.000 dari setiap jenis pil bintang 8. 10.000 bintang 9, 1.000 kelas rendah 1, 500 kelas menengah 1, dan 100 kelas tinggi 1. Saya juga dapat mengatur bahan baku untuk jenis pil yang sama yang baru saja saya sebutkan. Kami menjual bahan-bahan tersebut dalam satuan dan dengan setiap unit, 10 pil dapat dibuat. Saya diizinkan untuk menawarkan kepada Anda 5.000 unit bintang 8, 2.500 unit bintang 9, 500 unit kelas rendah 1, 100 unit kelas menengah 1, dan 50 unit kelas tinggi 1. S tercengang ketika mendengar mereka bahkan dapat menyediakan material jiwa kelas 1, dan tampaknya mereka masih memiliki banyak stok. Namun, dia tidak menunjukkan emosi apapun di wajah palsunya dan hanya berkata, bagaimana dengan harganya? Alia tersenyum main-main dan berkata, karena tamu terhormat adalah VIP berlian, kami tidak akan mengenakan biaya tambahan apapun. Jika Anda ingin menukarnya dengan pil bela diri, Anda harus membayar 2 kali lipat jumlah yang Anda beli, dan harganya harus sama dengan material jiwa. Atau Anda harus membayar 2 kali lipat harga pasar dengan batu ki, dan kami hanya menerima batu ki kelas 2 atau lebih tinggi. Adapun harta karun dan senjata, seperti formasi, susunan, dan senjata rahasia, kita dapat mendiskusikan harganya selama itu berharga. Mata S menyipit. Apakah Anda mencoba menipu saya? Alia tersenyum nakal saat dia berkata, saya tidak akan berani berbohong kepada VIP berlian. Ini adalah nilai tukar normal kami. Jika itu adalah VIP emas atau perak, mereka harus membayar 4 kali lipat harga pasar. Kami, dari sindikat Spika, adalah peri dagang. Kau bisa bertanya pada pelanggan kami. Ada apa dengan wanita ini? Pertama, dia seperti petasan, dan sekarang dia menjadi seperti pedagang licik yang ingin menggunakan perangkap madu untuk menjual produknya. S akhirnya menyadari ketidaknormalan dalam perilaku Alia sebelumnya. Pada akhirnya, S tahu dia tidak akan bisa membeli material jiwa dimanapun dan tidak sebanyak ini, jadi dia hanya bisa setuju, baiklah, tapi aku akan membayar dengan ramuan obat bintang 1 hingga bintang 6 dan harta lainnya, aku punya banyak senjata, susunan, dan formasi peringkat bintang. Tapi aku masih belum selesai dengan pembelianku. Alia sedikit memperlihatkan tubuhnya yang menggerahkan dan ekspresi penuh nafsu muncul di wajahnya yang memikat saat dia berkata, oh, apa yang ingin kamu beli selanjutnya? Jangan bilang kamu menginginkanku.